lead UI UX di Telkom Indonesia. Di produk saya juga jadi mentor di beberapa startup. Saya juga VP produk dari solusi teknologi kreatif. Lalu saya juga sering ini sih, saya lebih banyak untuk pengembangan produk dan grow produk sama grow team. Nah, pada hari ini kita bakal bahas 101 user experience, dan di sini diminta sama teman-teman Produkzilla tentang basic understanding. Oke, nah mungkin kita bisa langsung mulai aja. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kotakin dulu pembahasan kita apa aja sih hari ini. Nah, untuk yang pertama itu tentang what is UX, apa itu UX, terus UX life cycle tuh kayak gimana sih? Mau di sebuah company, BUMN ataupun startup atau corporate lainnya. Terus ada framework dalam kerangka kerja dalam dunia UX. Nanti bagaimana sih proses UX itu di dalam dunia kerja gitu. Nah, terus tuh ada how to become UX, masuk di sini, ada teman-teman mungkin mau jadi UX writer, UX engineer, UX designer. Nah, nanti kita kasih tahu beberapa tips and triknya. Terus ada how to create UX portfolio. Nah, ini mungkin cuma sedikit, soalnya ini kebanyakan juga sih materinya kayaknya. Oke, nah pertama tuh mungkin teman-teman udah familiar juga dengan user experience. Ada juga mungkin yang baru kenal user experience. Aku jelasin singkat dulu, apa itu user experience. Nah, user experience itu kan terdiri dari dua kata, ada user dan experience. Nah, user itu pengguna layanan, produk, atau sebuah jasa. Jadi intinya ketika teman-teman jual gorengan nih, nah teman-teman tuh menjual produk, dan usernya itu pembeli teman-teman. Nah, itu tuh user. Kalau teman-teman bikin aplikasi, terus teman-teman post di Play Store atau App Store, ketika di-download dan digunakan oleh orang pada umumnya atau masyarakat umum, nah itu tuh user teman-teman tuh orang yang download tadi tuh, pengguna jasa atau aplikasi teman-teman. Terus next-nya setelah kita bahas user, kita bahas lagi experience. Experience itu apa sih? Experience itu pengalaman sih, simpelnya itu cuma pengalaman. Jadi ketika mereka berinteraksi dengan produk teman-teman atau misalnya aplikasi teman-teman atau web teman-teman, nanti tuh experience ini bakal nunjukin apakah mereka senang, apakah mereka puas dengan aplikasi teman-teman. Kalau makanan ibaratnya itu tuh apakah enak nggak, pedes nggak. Jadi ini tentang experience pengalaman mereka selama menggunakan aplikasi atau produk yang teman-teman udah bikin. Nah, jadi user experience itu apa sih? User experience itu segala sesuatu yang dapat dirasakan, dialami, dan dilalui oleh user. Intinya gitu sih. Ya ini ilustrasinya PPIP sih. Mungkin yang buat teman-teman yang baru kenal bisa lihat ini sih. Jadi ada user, ada experience, user experience, baru jadi di bawah tuh. Receh banget sih emang. Oke, next. Tadi untuk user experience singkatnya kayak gitu sih. Intinya user experience itu pengalaman pengguna. Nah, banyaknya orang umum tuh mikir UX itu tuh cuma sekedar ngedesain. Nah, sebenarnya user experience itu nggak cuma ngedesain. Teman-teman ketika lihat satu web, satu aplikasi, itu kan ada UX engineer di sana yang bikin aplikasinya. Nah, ada juga yang di sana tuh yang bikin content writing-nya, itu UX writer. Ada juga di UX designer yang bikin desainnya. Basic dari si UX designer tadi ada risetnya yang dibikin sama UX researcher. Jadi sebenarnya user experience itu bukan cuma sekedar desain. Nah, ini biasanya sering ini banget sih, sering banget aku ditanya, "Mas, user experience tuh cuma desain doang ya?" Nggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi user experience tuh user interface atau misalnya desain tadi itu sebenarnya bagian dari user experience, bukan user experience. Nah, kita mulai sekarang lanjut ke UX life cycle. Nah, UX life cycle tuh kayak gimana sih? Tahapan-tahapan di dunia UX itu dibagi 4 tahap biasanya. Pertama tuh ada tahap riset, lalu ada tahap desain, lalu ada tahap testing, dan ada tahap build. Nah, ini di setiap company itu life cycle-nya beda-beda. Ada mungkin yang cuma 10, ada yang mungkin cuma 9, tapi umumnya rata-rata 11 ini tuh kayak minimal banget sih untuk di setiap company ataupun di sebuah startup. Pertama kita bahas dulu UX research, itu tuh mulai dari ada nomor 1 tuh stakeholder interview, competitor benchmark, atau heuristic evaluation. Habis itu setelah itu selesai, mereka akan bikin persona dan buat user requirement, which is itu tuh nanti tuh ada user flow namanya, user journey. Nanti bakal didetailin sih kalau
ada kesempatan buat bahas tentang UX research selanjutnya. Lalu ada UX design, dari mulai informasi arsitektur, visual design, lalu prototype. Setelah itu baru nanti ke UX testing. UX testing ini ada berbagai macam. Minimal tuh harus ada usability testing. Nanti tuh ada UX testing tuh masih banyak lagi, kayak ada cut sorting, AB testing, guerrilla testing. Masih banyak sih contoh untuk UX testing ini. Tapi minimal teman-teman yang baru mulai atau nanti company teman-teman minimal ngelakuin usability testing sih. Lalu setelah usability testing, setelah teman-teman udah bikin desainnya, udah divalidasi juga, teman-teman baru nanti nge-develop. Itu tuh namanya UX build. Nah, itu tuh nanti develop, teman-teman launch, lalu baru setelah di launch itu baru nanti itu teman-teman lihat analitiknya. Nah, itu untuk life cycle-nya. Mungkin aku breakdown sedikit, tapi masih di surface. UX research dulu nih. Nah, UX research ini yang pertama tuh ada stakeholder interview. Apa sih stakeholder interview itu? Nah, jadi stakeholder interview itu wawancara kepada setiap stakeholder atau pemangku kepentingan. Kalau di sebuah company itu mungkin ada divisi marketing, ada engineering, ada finance, ada CEO-nya, mungkin ada CFO, atau nanti itu kalau teman-teman di perusahaan yang hotel misalnya mungkin itu ada operasionalnya. Nah, itu tuh atau mungkin ada juga nanti tuh OB-nya, itu tuh stakeholder. Nah, stakeholder interview. Jadi tujuannya tuh untuk apa sih stakeholder interview ini? Untuk mengetahui proses bisnis, permasalahan, kebutuhan, dan kekhawatiran dari stakeholder. Jadi sebelum kita mulai nih, kita tanya dulu nih, kebutuhannya apa sih? Prosesnya kayak gimana? Terus tuh permasalahan ke depannya tuh kira-kira kayak gimana? Kekhawatirannya kayak gimana gitu. Nah, nanti output dari stakeholder interview ini, dokumen dan hasil analisis interview. Nah, stakeholder interview ini sendiri nanti tuh ada dokumennya itu namanya stakeholders interview summary namanya. Itu sih biasanya hasil dari outputnya nanti. Nah, yang tahap kedua tuh ada namanya heuristic evaluation. Nah, heuristic evaluation ini ditemukan oleh salah satu expert itu Neil Nansen Norman. Mereka tuh kayak apa ya? Kayak dewanya lah kalau misalnya di dunia UX itu. Nah, tahun 95 tuh mereka menemukan teori model Nielsen itu tuh mencakup 10 prinsip utama tentang usability. Nah, apa aja sih? Ada 10 itu. Pertama tuh ada visibility system of status. Penjelasannya teman-teman bisa baca sih dari mulai visibility system status, match between system and real world. Habis itu ada user control and user freedom, consistency and standard, error prevention. Terus tuh nanti selanjutnya ada recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use. Lalu ada aesthetic and minimalist design, help user recognize, diagnose, dan recover from error. Baru nanti di terakhir itu ada documentation. Nah, setelah tadi tuh teman-teman bikin nih heuristic evaluation, ngelakuin heuristic evaluation tadi. Yang teman-teman lakuin selanjutnya apa? Teman-teman bikin yang namanya persona. Persona ini kayak profil dari calon pengguna produk teman-teman. Nanti itu bisa menggambarkan tujuannya, ceritanya, pain problemnya, atau isu yang mereka hadapi ketika ingin menggunakan produk teman-teman, sampai nanti motivasi mereka menggunakan produk teman-teman itu apa sih gitu. Nah, cara bikin persona ini kayak gimana sih? Caranya banyak banget sih sebenarnya. Tapi yang paling umum tuh biasanya ngelakuin IDI, wawancara, atau in-depth interview. IDI ini singkatan dari in-depth interview. Nah, dengan calon pengguna. Lalu tuh bisa juga dilakukan dengan etnografi. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan pengamatan terhadap budaya atau masyarakat kayak gimana sih behavior masyarakat atau behavior masyarakat tuh kayak gimana sih? Atau bisa juga nanti itu teman-teman bisa ngelakuin dari diary study. Banyak cara sih untuk ngebikin persona ini. Nah, terus tuh tujuan dari persona ini apa sih? Memahami pengguna atau calon pengguna potensial dari produk yang teman-teman kembangkan biar tepat sasaran. Nah, jadi ketika teman-teman sebelum bikin produknya, ya dulu nih target pasarnya siapa sih? Behavior-nya kayak gimana sih? Sosial media yang mungkin mereka sering gunain apa sih? Nanti itu tujuannya untuk conversion, untuk promosi, biar nanti target produk teman-teman nih, target user teman-teman nggak meleset gitu. Kebanyakan sih kalau company-company startup baru, biasanya tuh mereka belum terlalu paham tentang persona, jadi bikin dulu, setelah di tengah jalan nanti itu gagal beberapa kali marketingnya, baru nanti mereka bikin personanya. Kayak gitu sih biasanya. Nah, ini contoh persona. Nah, persona itu tuh nanti ada goals, ada frustration-nya apa,
Ini untuk persona ini sebenarnya nggak ada template yang fix. Semakin banyak informasi atau hipotesis teman-teman tentang, calon pengguna atau misalnya pengguna existing teman-teman, semakin bagus. Jadi nanti itu teman-teman untuk marketing, oh kira-kira setelah teman-teman tahu nih mayoritas, pengguna dari aplikasi teman-teman, oh itu tuh pengguna Instagram. Jadi nanti teman-teman nge-push dari tim marketing tuh bakal nge-push iklan tuh di Instagram. Nah, atau misalnya nanti tuh kebanyakan tuh di YouTube, nanti pasang iklannya yang cocok di YouTube, kayak gitu sih. Nah, next, setelah persona tuh ada yang namanya user requirement atau kebutuhan user. Nah, cara ngedapetin user, requirement ini kayak gimana sih? Ini nih bisa FGD atau forum group discussion, atau bisa juga, eee, observasi atau wawancara IDI kayak tadi juga. Nah, biasanya itu menggunakan prototype kita. Kita bikin paper prototype, jadi prototype dari kertas untuk, dapat eksplorasi konsep dari pendapat user, kayak gitu sih. Habis itu tuh nanti, tujuannya apa? Jadi jadi kita tuh lebih paham menurut user, flow yang benar tuh kayak gimana sih? Urutan dari penggunaan aplikasi yang benar tuh kayak gimana sih? Atau kita biar tahu juga nih, kebutuhan dia menggunakan aplikasi kita apa sih? Apa yang mereka harapkan ketika menggunakan aplikasi kita, atau apa yang mereka harapkan ketika menggunakan produk yang kita buat. Output-nya apa sih? Nah, output-nya ini ada, dokumen, hasil analisis juga, itu bisa dari empathy map, user journey, user flow. Nah, itu minimalnya itu sih. Nah, ini salah satu contoh untuk, user journey. Nanti tuh dia tuh dari mulai dia research travel-nya, ini untuk bisnis travel sih. Anggap aja teman-teman bikin aplikasi travel, nanti tuh pertama tuh yang dia lakuin action-nya apa, habis itu tuh, setelah dia research travel-nya apa, dia lihat lagi, setelah itu setelah dia book, habis itu dia persiapan untuk travel-nya, dia udah naik, terus dia naik pesawat, kayak gitu sih. Nanti tuh di setiap, user journey itu ada yang namanya action, thinking, dan feeling. Dan di sana tuh juga ada opportunities, teman-teman nanti bisa kembangin apa aja, habis itu tuh expectation dan rating. Ini mungkin kalau misalnya sekarang kita masih pelajari surface-nya dulu aja, nanti mungkin untuk detailnya kita bakal ada di Perzilla tuh kalau nggak salah aku pernah dikasih tahu, nanti tuh bakal ada pembahasan tentang riset. Nah, ini nanti masuk ke materi riset sih harusnya. Nah, setelah riset nih, eee, sebelum kita setelah riset itu kita masuk ke desain. Nah, di desain itu ada apa aja sih? Nah, di desain itu tuh ada informasi arsitektur, sorry, oke. Information arsitektur, lalu ada navigation juga. Nah, information arsitektur tuh, sebenarnya ini informasi bentuknya itu, apa ya, kayak kalau misalnya orang-orang pada umumnya itu, orang umum kayaknya ngelihatnya tuh kayak flowchart sih. Ini bentuknya itu kayak flowchart, itu tuh nanti, apa ya, menghubungkan konten dan fungsi. Nanti tuh, bisa mengidentifikasi apa aja kontennya, fungsi di website itu apa, flow-nya kayak gimana. Habis itu nanti ada isinya tuh ada taksonomi atau group labeling-nya, description-nya tuh misalnya kita mau bikin menu, menu home. Nah, di menu home ini isinya ada apa aja sih? Nanti tuh kalau misalnya information architecture tuh lebih kayak gitu sih. Jadi kita tuh bikin gambaran kotak-kotak kosongnya dulu, kira-kira di menu home tuh ada isinya apa aja, deskripsi dari setiap menu tuh apa aja, strukturnya kayak gimana, hierarki dari setiap menu tuh kayak gimana, sampai nanti navigasinya ketika dia klik home dia ke halaman mana. Nah, itu tuh dijelasin nanti di information arsitektur ini. Oke. Nah, selanjutnya baru nih, setelah kita bikin tadi gambar kotornya itu atau kita bikin alurnya dulu, setelah alurnya udah jelas, baru kita bikin visual design-nya nih. Jadi visual design itu ada 2, ada low fidelity dan high fidelity. Low fidelity ini bisa wireframe atau masih kayak gambar garis-garis kosong, terus ada button kosong tanpa warna gitu. Itu tuh biasanya bisa pakai Figma, bisa juga nanti ada tools-nya namanya Figma, ada juga tools yang lain tuh misalnya, eee, teman-teman yang belum bisa ngedesain pun sebenarnya masih bisa pakai PowerPoint dengan cara pakai hyperlink, itu juga bisa sih, untuk low fidelity atau bisa juga namanya nanti ada paper prototyping. Jadi teman-teman tuh nanti bikin gambar di kertas saja, ketika ini diklik halamannya kemana. Nah, itu tuh low fidelity. Ada juga high fidelity. High fidelity ini nih bentuknya tuh udah mockup. Ini udah mirip sama aplikasi yang bakal dirilis. Ini udah ada foto-fotonya, udah ada ilustrasinya, udah ada warnanya. Ini udah jauh lebih lengkap gitu. Nah,
eee, sketching, wireframing, mockup. Nah, sebenarnya nanti tuh ketika visual design itu, bagusnya itu ini yang ideal ya, proses ideal tuh sebenarnya ketika teman-teman sebelum bikin produk atau sebelum bikin desain, teman-teman tuh bikin dulu ada namanya desain system. Desain system tuh dia, tempat teman-teman bikin peraturan, kita tuh mau pakai font apa, size-nya, kayak apa, berapa, terus tuh kapan sih size ini digunakan atau kapan sih font ini digunakan, sama juga untuk color, kapan, warna kita yang kita pakai untuk brand kita apa aja, lalu kapan warna ini digunakan, habis itu tuh ada juga shadow and grid, dan nanti itu ada lagi yang lain tuh namanya komponen. Komponen itu bisa aja nanti tuh teman-teman lihat ada button, navigasi, icon, habis itu ada juga header, footer-nya juga ada. Itu visual design ngecakup tentang itu semua sih, dari mulai tadi itu dari tipografinya, dari mulai cara tulisannya, huruf-hurufnya, habis itu tuh ada warnanya, shadow-nya, aturan spasi kiri kanannya, sampai nanti tuh icon-nya kayak gimana, button-nya kayak gimana, navigasinya kayak gimana, itu tuh ada di visual design di tahap nomor 6. Lalu setelah teman-teman bikin nih, udah ada desain sistemnya atau teman-teman udah tahulah kira-kira teman-teman mau pakai icon apa, warnanya apa aja. Nah, baru nanti tuh teman-teman bikin prototype-nya nih. Nah, prototype-nya kayak gimana sih? Demo visual aplikasi atau website yang clickable. Jadi yang tadi itu teman-teman baru bikin gambar gambar apa ya, gambar gambar mati lah ya, cuma gambar mati. Jadi kalau diklik pun nggak apa, cuma PNG biasa atau cuma gambar aja. Eee, terus setelah teman-teman gambar tadi itu, teman-teman bikin, baru nanti teman-teman bikin yang namanya prototype-nya. Prototype ini udah bisa clickable. Jadi teman-teman kalau di HP itu udah bisa di-tap, kalau di website tuh teman-teman udah bisa diklik nih, untuk ngecek interaksi, di website-nya udah benar atau belum, atau ngecek alurnya kayak gimana. Misalnya nanti tuh dari kalau image-nya aja teman-teman tuh paling cuma bisa lihat, oh tampilan home kayak gini. Nah, kalau prototype tuh nanti bentuknya ketika teman-teman di home, ada tombol misalnya tombol search, teman-teman klik, itu tuh ada aksinya, selanjutnya di halaman search misalnya. Kayak gitu sih prototype itu. Nah, tools-nya ada banyak nih. Tools ini sebenarnya, banyak banget dan sebenarnya untuk prototype ini pun sebenarnya UX engineer udah bisa mulai coding sih sebenarnya di sini. Tapi umumnya rata-rata yang kalau desainer ngerjain, itu tuh tools yang dipakai itu ada Marvel, InVision, Proto.io, UXPin, ada juga Framer yang baru, ada Framer, terus ada juga UX, satu lagi itu apa ya, ada InVision juga sih, InVision udah masuk tadi. Nah, itu juga untuk prototype itu sih. Nah, selanjutnya kan tadi itu kita udah mulai dari research, kita udah desain, kita udah bikin desainnya nih, udah ada prototype-nya, terus kita harus ngapain lagi nih? Nah, kalau kita udah bikin desainnya itu kan baru perspektif kita tuh. Nah, kita ngelakuin lah yang namanya validasi atau UX testing di sini, testing namanya di sini. Nah, UX testing ini kan bisa ngelakuin kayak gimana aja sih, Mas? Ada banyak caranya. UX testing tuh ada usability testing, itu tuh wawancara sih dan itu tuh effort-nya gede banget sih. Nah, oke, aku nggak usah jelasin detail dulu. Usability testing, ada heuristic evaluation, teman-teman nanti bisa cari ini satu-satu di Google, atau nanti bisa juga ikutin seminar selanjutnya. A/B testing, lalu ada juga Guerrilla test, ada juga contextual inquiry. Nah, ini biasanya juga mirip-mirip usability testing juga sih, atau IDI sih kalau contextual inquiry ini. Dan masih banyak lagi, ada nanti itu ada code sorting, ada paper prototyping, masih banyak sih ini contoh-contoh yang lain untuk UX testing ini, untuk teman-teman ngevalidasi apakah desain yang teman-teman bikin udah sesuai atau belum gitu. Kalau teman-teman misalnya punya, user yang bisa dipanggil atau diundang dan kantor teman-teman atau startup teman-teman tuh punya budget, aku saranin sih pakai usability testing. Soalnya ini kita langsung interview langsung ke customer-nya. Kalau teman-teman, oh kita nggak ada budget, tapi kita punya expert. Nah, kita tuh bisa ngelakuin yang namanya heuristic evaluation yang berdasarkan 10, usability prinsip tadi yang dijelasin sama Neil Nelson Norman. Oke, ini usability testing aku contohin satu, jadi usability testing ini easy of use gitu. Jadi nanti tuh ketika ini tesnya apakah aplikasi yang kita guna atau web yang kita buat itu tuh mudah digunakan nggak sih sama user. Nah, kalau misalnya elemen-elemen dalam usability testing ini apa aja sih, Mas? Minimal tuh harus ada satu orang fasilitator, ada observer, ada partisipan atau user kita, terus tuh ada namanya think aloud, ada usability goal, skenario, dan task. Nah, output dari usability testing ini apa aja? Minimal tuh ada completion rate, severity rating, net promoter score atau NPS, lalu ada system usability scale atau SUS.
Nah, kita udah ngelakuin, riset, kita udah ngelakuin yang namanya desain, kita juga udah ngelakuin namanya testing, next-nya kita ngapain nih, Mas? Next-nya itu kita build. Jadi, biasanya proses desain itu lebih dulu, mungkin 1 atau 2 bulan, atau pokoknya biasanya harusnya desain itu lebih mulai duluan dibanding front end atau back end. Biasanya kayak gitu sih. Nah, itu tuh ada di tahap UX build namanya. Nah, tahap yang nomor 9 itu namanya develop. Nah, di develop ini kita ngapain aja sih? Banyak sebenarnya dan ini berbeda-beda di setiap company. Pertama tuh biasanya ada backlog management. Jadi nanti dibikin dulu nih backlog dari tim UX engineer apa, UX researcher apa, lalu UX, writer apa, tugasnya UX designer apa. Setelah nanti backlog-nya udah selesai, dan masing-masing tuh udah ada implementasinya, udah ngelakuin implementasi, nanti tuh UX engineer bakal implementasi nih user interface yang udah dibuat sama desainer. Habis itu tuh nanti, UX engineer juga bakal ngebikin komponen UI-nya. Habis itu tuh nanti ada juga pembuatan reusable code, CSS variable yang mudah digunakan. Habis itu di dalam proses develop ini juga ada, technical feasibility. Jadi ketika nanti tuh udah ada lihat desainnya, itu tuh bakal dilihat apakah ini possible untuk diimplementasikan di production atau enggak. Soalnya terkadang, suka ada isu juga, desainer tuh kadang-kadang nggak memikirkan apakah ini bisa di-coding atau apakah ini bisa dieksekusi untuk publikasi atau enggak gitu. Nah, itu harusnya ada technical feasibility di sana. Lalu ada back end integration, biasanya itu tuh dari UX engineer, itu tuh integrasi ke back end. Habis itu ada, penentuan SEO-nya kayak gimana, habis itu nanti ada, proses content writing-nya kayak gimana atau UX writing-nya juga kayak gimana. Itu untuk proses develop. Nah, selanjutnya itu ada launch. Aduh, aku izin minum dulu ya. Oke. Nah, untuk tahap 10 ini namanya launch. Launch ini ada banyak banget contohnya. Ada launch yang, rilis aplikasi aja, jadi mereka nggak bikin event apapun, jadi mereka cuma rilis aplikasi di Play Store, App Store, terus mereka bayar, Google Ads atau, TikTok Ads yang baru sekarang, atau mereka bayar juga Instagram gitu, atau Facebook Ads. Biasanya mereka launch-nya itu cuma rilis aplikasi di Play Store atau App Store. Nah, ada juga yang rilis web. Nah, biasanya launch-nya itu cuma rilis web, udah aman, dipakai user, udah. Ada juga yang rilis produk nih. Nah, produk itu mungkin kalau teman-teman, "Oh, Mas, kita bukan produk digital, Mas. Kita tuh misalnya produk kita tuh hotel." Nah, berarti teman-teman tuh nanti sorry, bukan hotel. Misalnya teman-teman nih bikin yang namanya anggap aja teman bikin pintu kemana saja lah, Doraemon. Nah, cara teman-teman ngerilis produk tuh kayak gimana? Nanti teman-teman rilis tuh ngejualnya di marketplace atau teman-teman buka toko sendiri atau mungkin teman-teman bekerja sama sama selebgram. Nah, itu tuh rilis produk, yang inilah ya, yang fisik lah biasanya itu. Nah, terus tuh ada brand activation nih. Ini biasanya buat event launch. Nah, biasanya kalau teman-teman nonton conference ada juga tuh kadang-kadang, ketika setiap tahun misalnya di September, Oktober nanti Apple tuh bikin, brand activation mereka. Jadi tahun ini mereka ngerilis, produk apa sih? Atau di sini tuh contohnya ada Tesla misalnya. Nah, ini buat brand activation mereka, buat memperkenalkan produk mereka ke umum biasanya. Nah, itu sih, launch itu lebih kayak gitu sih biasanya kalau di dunia UX. Nah, terus setelah kita launch nih, kan kita udah, "Mas, kita tadi kan udah launch nih produknya, Mas." Cara kita mastiin produk kita beneran dibutuhkan atau enggaknya, atau cara gimana sih, Mas, nanti setelah kita rilis, apakah nanti itu kita bakal memperbaiki atau upgrade aplikasi kita atau produk kita? Nah, itu tuh di tahap 11 namanya ada tahap analitik. Jadi tahap analitik ini kebagi 3, minimal kebagi 3. Ada berbagai macam sih cara untuk analitik itu di UX, dan ini beda sama analitik marketing juga sih biasanya. Pertama tuh ada issue indication. Issue indication tuh nanti tuh, eee, apa, tim itu tuh bakal lihat potensial problem untuk mencapai goal-nya kayak gimana gitu. Jadi nanti tuh biasanya sebelum analitik ini ada, nanti tuh setiap tim atau setiap, leader tim itu tuh bikin set nih, "Oh, target kita penjualan bulan ini segini, target kita download-nya buat bulan ini segini, target kita untuk misalnya conversion rate segini." Nah, kayak gitu sih biasanya. Jadi nanti tuh, apa aja sih yang ada di issue indication ini, ada goals atau macro conversion-nya kayak gimana, desirable action-nya kayak gimana, terus web metrics biasanya nih, cara lihat analitiknya. Nah, habis itu ada investigation nih, identifying potential cause of issue.
Nah, jadi itu nanti, di proses investigasi ini, nanti dari setiap masing-masing lead timnya atau researcher bakal ngelakuin, ngelihat nih, apa aja sih, potensial, yang menyebabkan isu yang tadi udah kita temuin di atas gitu, di tahap satu. Mungkin tuh ada traffic isunya tuh mungkin gara-gara ads-nya nggak jalan, habis itu mungkin ada technical issue, "Oh, kenapa bulan ini kita," contoh technical issue misalnya, "Kenapa bulan ini kita yang beli produk kita jarang?" "Oh, taunya website kita down," atau error terus, banyak bug. Nah, itu masuk technical issue. Atau misalnya konten kita nggak menjual nih, bahasanya terlalu tinggi, jadi nggak dipahami sama user. Nah, itu tuh nanti masuk ke content and visual design issues. Nah, itu sih. Terus yang tahap ketiga tuh ada triangulation. Nah, ini nih nanti tuh setelah teman-teman dapat tadi hasil investigasi, teman-teman udah lihat isunya apa aja, nah itu tuh biasanya digabungin jadi satu, dibikin qualitative research. Nah, contoh qualitative research yang teman-teman bisa lakuin nanti itu UT, usability testing, yang tadi udah dijelasin di tahap riset. Oke. Oke. Nah, sebelum kita pindah, dan ini kayaknya materi emang banyak banget sih. Sebelum kita pindah ke framework, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan dulu nggak? Oke, wah berarti ini kita sesi satunya udah kelar ya Kak Yuri ya? Yep. Oke, ini ada beberapa, bisa dibilang cukup banyak untuk yang ini Kak, dan ini pertanyaannya menurut aku menarik ya. Yeah. Cukup, wah kayaknya bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya juga gitu. Oke, ini mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, ada dari Adi Pratama. Katanya itu, halo Mas, mau nanya gimana caranya bisa mengoptimasi metode survei dan interview buat UX research? Apa? Sorry, nggak kedengaran barusan suaranya. Oke, sorry Kak, sorry. Pertanyaannya ini, halo Mas, mau nanya gimana sih caranya bisa mengoptimasi metode survei dan interview buat UX research? Kalau itu sih gini, sebelum teman-teman ngelakuin survei atau research itu, pertama tuh teman-teman identifying dulu tuh. Jadi nanti teman-teman tuh pastiin dulu nih, misalnya harus tahu permasalahan dulu sih. Misalnya teman-teman gini, company teman-teman sanggupnya itu, kemampuan biasanya kalau biasanya tuh kebanyakan isu di company-company yang aku lihat itu ya, itu tuh biasanya dari budgetnya. Ketika mereka pengen ngelakuin usability testing yang paling akurat biasanya usability testing. Ketika mereka ingin melakukan usability testing, biasanya itu kehalang sama budget biasanya. Nah, jadi nanti teman-teman ngakalinnya, misalnya nggak sanggup UT nih, teman-teman down dulu nih, dari tadi kan usability testing tadi kan qualitative research, nanti teman-teman coba dulu deh kuantitatif. Nah, kuantitatif nih teman-teman pertama tuh lihat dulu nih, permasalahannya kayak gimana aja, terus tuh kan, mungkin, apa ya, pain problem dari user tuh apa aja dulu, atau nanti sumber data teman-teman tahu mau riset tuh apa dulu nih. Jadi teman-teman nggak boleh langsung riset gitu aja, harus ada problemnya dulu. Atau mungkin ada dari permintaan stakeholder, itu baru cocok tuh buat ngelakuin stakeholder interview. Nah, kalau misalnya stakeholder interview-nya buat ngelakuin riset. Nah, ketika teman-teman udah ada nih, "Mas, kita punya budget sekian, kita mau ngelakuin interview nih, Mas. Kita mau ngelakuin riset, Mas. Oh, lihat budgetnya segini, oh ini bisa buat UT," misalnya. Nah, teman-teman kalau saran aku sih itu, tadi tuh teman-teman nanti bikin dulu UT skenario-nya. Pokoknya setiap kali mau riset itu tuh harus banyak preparation-nya dulu. Teman-teman ngelakuin dulu riset awal dulu. Misalnya nanti tuh yang tadi itu, teman-teman pasti dulu persona teman-teman udah cocokkah? Soalnya ketika teman-teman eee, maksain riset tapi personanya belum bener, biasanya itu tuh nanti hasil risetnya pun salah. Biasanya tuh awalnya dari persona dulu sih. Ketika teman-teman udah lihat personanya, terus teman-teman lihat traffic teman-teman kayak gimana, habis itu teman-teman lihat, analitik yang tadi tuh udah kayak gimana, nanti itu baru teman-teman tentuin metode yang cocok. Jadi cara menentuin metode yang cocok tuh itu tadi, lihat budget dulu. Udah teman-teman lihat budget, terus teman-teman lihat juga, kondisi environment-nya. Apakah sekarang itu kita bisa ngelakuin usability testing, kayak misalnya sekarang lagi corona nih, apakah efektif usability testing? Nah, teman-teman harus pikirin itu juga. Apakah di saat sekarang itu lebih cocoknya mungkin A/B testing, atau mungkin tuh lebih cocok, ngelakuinnya cukup pakai heuristic evaluation aja. Nah, teman-teman bisa kayak gitu sih. Jadi yang paling penting tuh teman-teman lihat dulu nih,
fokus teman-teman tuh mau dari mana? Mau di usability-nya aja atau mungkin teman-teman mau wah sampai detail dapat insight banget nih. Kalau sampai dapat insight banget, aku saranin UT tadi, UT IDI atau FGD. Tapi kalau teman-teman cuma mau mastiin usability kita udah bener, ngelakuin aja HE udah cukup sih sebenarnya. Dan itu hemat budget juga sih. Biasanya startup isunya kayak gitu sih, budget biasanya. Oke. Halo Mbak Yu, gimana Mbak? Wah, Mbak Yu nge-freeze nih. Oke. Oke. Sorry Kak, sorry. Oke. Oke, itu berarti jawabannya udah mencakup semuanya banget nih ya Kak, untuk mengoptimasi metode surveinya dan interviewnya itu tadi. Bisa mulai dari budgetnya ya Kak, yang paling utama ya. Terus Iya, gimana budget sih. environment-nya. Oke. Wow. Terus ini kita langsung masuk ke pertanyaan kedua mungkin ya Kak ya. Oh, boleh. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu, ini Kak, ini yang paling banyak juga ya yang diminta oleh teman-teman mungkin yang minta dibahas itu dari Bu Suryaningsih ya. Oke, pertanyaannya itu, adakah panduan untuk bikin daftar kuesioner dan IDI yang bisa menggali UX dari target pengguna? Kalau misalnya apa tadi panduan ya? Panduan UI. Iya, Kak. Panduan itu sebenarnya ada sih kalau teman-teman bisa cek itu di Neil Nansen Norman Group, di sana tuh udah lengkap sih tentang riset, atau ada juga di Interaction Design Foundation di IDF. Biasanya referensi untuk IDI kayak gimana, habis itu tuh standar pertanyaan kayak gimana udah ada di sana sih. Nanti aku bisa tunjukin ini juga sih webnya nanti buat teman-teman. Buat belajar UX di sana sebenarnya udah lengkap banget sih. Panduannya udah lengkap banget di sana. Itu sih. Kalau jawaban dari aku itu sih. Soalnya kalau misalnya standar IDI tadi itu tuh, balik lagi kata aku tadi, ketika IDI itu tuh, teman-teman tuh nggak bisa langsung tanya itu aja. Emang nanti itu pas IDI itu kita banyaknya open question, tapi biasanya itu tuh balik lagi ke goals, tujuan teman-teman sebelum ngelakuin IDI ini apa sih? Tujuan yang pengen teman-teman gali insight dari user tuh apa sih? Dari sana sih. Jadi sebenarnya nggak ada, sebenarnya ada untuk stakeholder interview tuh ada minimum pertanyaan, dan kalau misal untuk user interview pun sebenarnya udah ada standarnya. Dan aku sih sebenarnya udah pernah bikin standar sih. Nanti aku share deh di akhir sesi kayaknya. Atau nanti pas nanti aku bisa kasih ke Produktzilla, nanti Produktzilla bisa terusin ke teman-teman ini deh, teman-teman yang hadir hari ini. Tapi kalau untuk standar itu sih balik lagi kata aku tadi, set goals-nya dulu. Oke. Berarti kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga ya Kak, kalau gitu ya. Wah ini pertanyaannya cukup banyak ya Kak, jadi agak bingung ini milihnya. Mungkin nanti untuk yang teman-teman lainnya bisa kita jawab di akhir mungkin ya. Oke. Ini Kak, mungkin ini juga masih dari orang yang sama, dari Bu Suryaningsih, itu untuk di bagian analitik tadi Kak, untuk yang terakhir di bagian UX build ya berarti, itu ada tools-nya nggak sih? Oh, untuk UX build. Sorry, di UX build ini. Nah, tergantung dulu nih, yang mana dulu, yang analitik kah, atau yang launch kah, atau yang develop? Kalau misalnya di develop ini ada banyak nih, kayak misalnya backlog management tuh bisa pakai Jira, bisa pakai Atlassian, bisa pakai Trello, itu banyak sih. Nah, kalau misalnya SEO itu juga banyak, kalau launch itu enggak. Kayaknya kalau di analitik doang, ini nih biasanya teman-teman tuh bisa lihat Google Analytics, biasanya tools itu Google Analytics yang udah umum banget. Kalau misalnya tools-tools yang ngebantu lain untuk koordinasi kerjaan bareng-bareng tuh ada Miro Software namanya. Biasanya di sana juga ada template. Nah, kalau misal kayak teman-teman tadi, Mas, kayak user journey atau user flow, kayak gimana sih template-nya? Teman-teman sebenarnya itu tuh udah ada tools-nya, namanya Miro Software. Nanti teman-teman cari aja Miro.
atau mungkin bisa diketikin sama tim dari Prozilla tuh, ada Miro Software. Nah, di Miro itu juga udah lengkap sih untuk template, habis itu untuk kolaborasi juga lebih bagus. Gitu sih. Tools-nya ada. Kalau misalnya untuk metrik tadi itu bisa aja nanti buat lihat conversion rate atau apapun itu biasanya dari Google Analytics sampai kalau seingat aku sih di Google Analytics tuh sampai gender orang masih ke-detect gitu. Misalnya berapa puluh persen nanti di web kita yang akses tuh wanita segini, umurnya segini, sedetail itu sih. Sebenarnya di web Google Analytics pun udah lengkap sih sebenarnya. Udah cukup lengkap gitu. Oke. Oke, mungkin sedikit mengulas ya Kak. Mungkin bagi teman-teman yang bingung untuk tools-tools yang tadi udah disebutin sama Kak Yuri itu kita itu bisa diakses secara free atau berbayar kah atau gimana itu Kak? Kalau untuk Miro Software itu tuh free. Aku saranin buat teman-teman yang baru mencoba UX atau baru masuk dalam dunia UX, kurangi coba sertifikasi online yang ini. Pokoknya kalau menurut aku sih untuk jadi UX ini masih banyak banget jalannya dan itu masih free. Kayak tools yang digunakan pun itu masih banyak banget yang free. Kayak misalnya kayak usability testing, teman-teman bisa pakai Google Hangout atau pakai Zoom, itu juga free. Atau teman-teman bisa pakai kayak misalnya tadi itu untuk untuk kolaborasi, untuk ngebahas tentang isu indication, investigation, itu bisa pakai Miro juga dan itu masih free gitu, nggak berbayar. Itu sih kalau dari aku sarannya. Oke, berarti mungkin kita balik lagi seperti yang tadi ya Kak. Jadi kita harus ngelihat bagaimana budget dari kitanya. Jika ya memang memungkinkan, ya kenapa tidak gitu ya untuk pakai Google Analytics itu tadi ya. Tapi kalau enggak ya tetap kita nggak boleh berkecil hati karena tetap selalu ada aplikasi yang ya bisa digunakan untuk kaum-kaum yang masih low budget gitu ya Kak ya. Iya. Oke. Oke, untuk sesi ini mungkin kita akan jawabnya 3 pertanyaan itu dulu ya Kak ya. Mungkin untuk dari pertanyaan teman-teman yang lain nanti kita bisa lanjutkan di sesi di belakang. Jadi dipersilakan lagi untuk Kak Yuri untuk melanjutkan materinya. Oke, nah sekarang kita bakal ngebahas tentang framework dalam dunia UX. Framework dalam dunia UX itu sebenarnya banyak, cuma di kesempatan kali ini mungkin aku bakal ngejelasin 2 dulu. Dan ini juga masih kalau misalnya dijelasin detail itu mungkin waktunya juga bakal habis jam 2 jam mungkin. Jadi untuk sekarang aku cuma bahas surface-nya dulu aja, nanti mungkin ini sesi tersendiri sih, biar bisa nanti implementasiin, atau aku saranin sih ini mentoring session, soalnya cara implementasiin framework ini lebih ribet sih. Jadi saran aku jangan workshop, kalau workshop itu kan cuma dari satu orang ngomong ke semuanya nih. Nah, saran aku sih nanti kalau untuk bahas framework ini, teman-teman sediain workshop aja, atau mentoring session lah, mentoring session. Jadi nanti ketika teman-teman bikin itu bikin live bareng-bareng gitu. Kayak gitu saran aku nanti. Nah, pertama framework yang aku mau bahas itu ada design thinking namanya. Nah, design thinking ini apa sih? Metode pendekatan desain yang memberikan berbasis solusi yang efisien, efektif untuk pemecahan masalah. Nah, design thinking framework ini tuh sebenarnya caranya tuh mirip sama kalau teman-teman udah ada yang tahu, ini mirip banget sama design sprint. Nah, sebenarnya design sprint itu turunan dari design thinking ini. Jadi di dalam design thinking ini ada 5 tahapan nih. Pertama tuh ada empathize. Empathize ini jadi kayak di proses UX yang tadi itu ada riset. Jadi kita tuh empathize dulu nih, kita tahu dulu nih masalah user apa aja sih. Jadi kita berempati dulu ke user, apa masalah mereka, apa aja sih masalah mereka, terus kita define, oh ini list masalahnya nih. Setelah kita list masalahnya tadi, kita bikinlah ide-ide dari solusinya apa aja sih. Ada ideate namanya, di tahap ideate itu kita ngerilis apa aja sih list solusi yang bisa kira-kira kita eksekusi buat nyelesain masalah usernya. Lalu setelah kita bikin ideation tadi itu ada prototyping. Jadi setelah tadi itu kita bikin ide-idenya tadi, kita cobalah bikin prototipenya. Setelah kita bikin prototipenya, baru nanti kita tes lagi. Nah, proses ini sebenarnya proses iterasi. Ketika misalnya teman-teman nanti itu udah bikin prototype dan misalnya nanti itu pas dites ternyata hipotesis atau ideation teman-teman salah atau nggak valid, itu bakal balik lagi nanti ke tahap 1 mungkin atau ke tahap define, ke tahap 2 atau nanti di ideation-nya salah. Jadi ini tahapnya ini banget, iterasi banget. Jadi nanti tuh teman-teman ini tahap fokusnya tuh lebih ke memecahkan masalah. Jadi ini basis itu solusi, fokusnya di solusi. Jadi nanti itu ketika teman-teman ada satu problem,
teman-teman tuh mungkin di proses design thinking ini diminta untuk misalnya bikin 10 solusi atau 20 solusi kayak gitu sih, seefisien mungkin untuk memecahkan masalahnya. Itu untuk design thinking. Nah, ada juga nih dari Google namanya Heart Framework. Framework ini memberikan serangkaian matriks. Jadi nanti kita bikin matriks nih yang berpusat pada user, memungkinkan untuk mengukur pengalaman user dalam skala besar. Matriks ini kemudian dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam proses product development. Nah, misalnya itu tuh teman-teman di Heart Framework ini biasanya itu ada hanya tuh happiness, engagement, adoption, retention, tak sukses. Habis itu nanti itu minimal tuh ada 3, ada goals, ada signal, sama matrix. Misalnya misalnya teman-teman nih udah set goalnya tuh user satisfaction, signalnya tuh survey rating. Nanti tuh teman-teman nih, oh jadi cara kita ngukur si happiness nih gimana? Kita bikinlah rating. Nah, kita bikin survei nih. Matrixnya tuh apa? Satisfaction. Jadi kepuasan penggunanya kayak gimana nanti. Kalau engagement misalnya nanti itu teman-teman bikin Instagram konten lah atau apa, yang penting atau nanti tuh teman-teman bikin, oh user kita berapa lama sih ngakses aplikasi kita gitu, atau stay di dalam aplikasi kita. Nah, itu ada signalnya tuh apa sih cara kita ngukurnya, ada waktu yang dihabiskan dalam menggunakan aplikasi kita. Nanti metrik untuk menggunakan apa, untuk mengukurnya tuh apa, bisa aja nanti jumlah page-nya yang di-view, atau nanti tuh, di satu page itu tuh, dia tuh paling lama di page mana gitu, bisa aja metriknya itu. Nah, terus ada adoption, retention, dan tak sukses. Itu tuh juga sama, ada goals, signal, dan matrix. Itu sih kalau untuk Google Framework ini. Nah, kalau untuk aku sih, lebih banyak diimplementasi di mayoritas company sekarang sama startup sekarang itu sebenarnya sih design thinking ini sih. Jadi aku saranin teman-teman buat, design thinking dulu aja sih. Dan ini nih udah banyak banget sih sebenarnya yang ngebahas tentang design thinking ini tutorialnya di luar sana, dan udah ada juga seminarnya. Banyak banget di YouTube juga teman-teman bisa cari tentang design thinking. Nah, itu sih. Untuk framework aku cuma jelasin 2 ini aja. Soalnya kalau misalnya banyak juga, yang sering kepake di industri itu ini sih, 2 ini sih. Pengalaman aku biasanya baru yang sering kepake itu di 2 ini. Oke, Mbak Ayu, kira-kira dari framework ini ada pertanyaan nggak? Oke, karena ini tadi materinya juga nggak terlalu banyak ya kalau untuk yang framework ya. Kayaknya dari teman-teman Ya, juga masih bingung gitu mau tanya apa. Mungkin bisa kita lanjut dulu ke next oke. materi, Kak. Oke. Nah, sekarang nih dari teman-teman Produkzilla sebelumnya udah nginformasiin nih. Dari kemarin tuh banyak banget pertanyaan dan request ke Produkzilla tuh tentang how become UX titik titik titik. Ada yang kemarin mau gimana Mas cara jadi UX writer, gimana Mas cara UX engineer atau UX designer atau researcher. Nah, sekarang kita bahas tentang how to become UX titik titik ini. Nah, pertama itu sebenarnya kuncinya satu sih semua yang dari sini. Yang paling penting itu belajar sih. Tapi ya mungkin aku jelasin sedikit lah di sini. How to become UX titik titik. Misalnya pertama tuh pelajari dulu nih framework yang ada di dunia UX ini kayak gimana sih? Apa aja sih yang ada itu? Nah, teman-teman nanti tuh harus pelajari tuh framework minimal tuh 2 yang teman-teman kuasai, ada design thinking dan heart tadi itu yang dari Google. Habis itu pelajari rule of UX. Nah, mau teman-teman jadi writer, mau teman-teman jadi engineer, mau teman-teman jadi researcher atau teman-teman jadi designer, rule of UX ini hal yang wajib banget teman-teman kuasai. Soalnya aku banyak banget nemuin orang yang ngeklaim, aku tuh senior UX, aku tuh junior UX, aku tuh UX banget. Tapi pas ditanya rule of UX aja nggak paham gitu. Itu banyak banget. Atau at least teman-teman tuh tahu lah di dunia ini ada namanya rule of UX. Jadi ketika teman-teman nggak inget semuanya sekalipun, tapi teman-teman nanti tuh, oh aku tahu nih, aku harus cari dari sini nih. Ketika aku mau ngedesain atau ketika aku mau menulis, aku tuh ngikutin rule of UX ini. Nah itu sih. Terus tuh saran aku selanjutnya tuh ada cari mentor. Nah, kebanyakan yang sekarang itu UX junior UX itu atau orang entry level di UX itu by googling 5 menit udah ngerasa expert. Nah, ini yang sering banget miss. Kadang-kadang mereka baca artikel.blogspot.com atau apapun lah itu yang belum tentu bisa di apa ya, divalidasi apakah ini orang bagus atau bener nggak yang diajarin itu tuh enggak gitu. Nah, itu biasanya mereka tuh cuma 5 menit belajar udah merasa, "Oh, UX tuh segini doang." Nah, kayak gitu sih. Saran aku teman-teman harus cari mentor. Nah, nanti buat mentor ini, seingat aku di Produkzilla tuh juga ada program mentoring. Nanti bisa ditanya aja ke Produkzilla, dan aku dibayar buat ngomong ini. Habis itu,
Next-nya itu ada baca buku. Baca bukunya itu banyak banget. Nah, nanti di akhir sesi atau nanti besok di email teman-teman yang hari ini udah hadir, aku bakal kasih teman-teman list buku UX apa aja sih yang teman-teman harus baca untuk masuk ke dunia UX ini atau buat jadi expert gitu. Minimal tuh yang aku saranin sekarang itu buat teman-teman ada buku Hook gitu ya. Habis itu tuh ada juga Don't Make Meeting, itu dari Steve Krug, itu bagus banget bukunya. Untuk list goes on-nya nanti aku kirim aja nanti ke Productzilla. Terus tuh saran aku nih, teman-teman harus rajin lagi nih aku suruh baca artikel. Jangan cuma tanya, baca artikel, rajin baca. Nah, artikel ini dari mana aja sih? Dari kalau UX ini yang banyak tuh di Medium, UX Planet, UX Collective, dan nanti itu bisa juga dari yang situs yang tadi aku udah kasih tahu, dari Interaction Design Foundation atau IDF, dan juga dari Neil Nelson Norman Group, NNG. Itu yang paling bagus artikel-artikelnya. Dan setiap artikel mereka tuh ada risetnya. Nah, atau teman-teman nih, kalau teman-teman researcher, saran aku juga banyak baca buku psikologi, itu bagus banget. Soalnya UX ini lebih banyak itu ngebahas how human behavior lah. Gimana psikologi orangnya, kognitif orangnya kayak gimana. Di UX ini lebih banyak bahas kayak gitu. Terus setelah aku banyak baca nih Mas, aku udah banyak banget baca. Aku tuh udah pelajari framework-nya, udah dapat mentornya. Terus tuh harus ngapain lagi Mas? Buat studi kasus. Soalnya ketika teman-teman ngapply ke startup atau ke company, kalau teman-teman cuma bikin, aku fresh graduate, aku tuh udah pernah intern di sini, ini, tuh. Tapi teman-teman cuma ngasih pengalaman kerja aja tanpa ada portofolio atau studi kasus yang teman-teman bikin, biasanya nggak nggak ini sih, biasanya tuh nggak akan dipanggil lagi sih. Sekarang tuh kalau di industri untuk, apalagi BUMN ya, kayak di Telkom, misalnya kayak di Bank Mandiri, atau misalnya di startup-startup juga sekarang, biasanya kalau nggak studi kasus, nanti tuh mereka minta teman-teman bikin ada challenge sih biasanya, tapi saran aku teman-teman bikin studi kasus. Nah, bikin studi kasus tuh berdasarkan apa sih, Mas? Berdasarkan framework yang tadi, berdasarkan design thinking. Jadi teman-teman tuh nggak bikin kebanyakan sekarang tuh misalnya UI designer, mereka bikin desain aja, tapi mereka nggak bilang, ini konteksnya desainnya apa, permasalahan diselesaikan dengan desainnya apa. Jadi studi kasus yang lengkap gitu. Jangan cuma bikin satu page, satu PNG atau satu JPG aja, terus dikirim. Itu porto. Nah, bukan gitu. Harusnya nanti teman-teman bikin studi kasus. Nanti aku contohin ada 2 studi kasus dari yang aku mentorin. Nah, itu tuh nanti teman-teman bisa lihat di sana sih. Itu bagus banget studi kasusnya. Atau di Medium juga banyak sih. Nanti teman-teman bisa cari aja. Terus selanjutnya, teman-teman bisa ambil les atau sertifikasi. Sertifikasi di sini aku saranin yang kebanyakan sertifikasi sekarang tuh kayak ada lah mungkin sertifikasi yang, enggak, aku nggak mau sebut murid, tapi intinya sertifikasi banyaknya sekarang tuh, ketika punya profesional biasanya tuh kalau bisa, teman-teman tuh sertifikasinya tuh yang bener-bener legit gitu. Jadi pas teman-teman pakai di LinkedIn, ada kredensialnya. Jadi teman-teman tuh sertifikasi tuh nggak ikut workshop terus dikasih PNG atau poster palsu yang bisa diedit sama Photoshop, tapi teman-teman tuh cari yang ada bener-bener kredensialnya. Jadi ketika orang atau apa, talent hunter atau HRD atau, eee, orang yang apa, atau HRD yang mau ngerekrut teman-teman, mau ngevalidasi apakah, sertifikasi teman-teman ini bener atau enggak, nah itu tuh udah ada kredensialnya. Saran aku sih tuh, cari tempat sertifikasi yang udah ada yang bisa nge-link ke LinkedIn teman-teman. Misalnya kayak di IDF itu udah ada, Agent Smart belum sih. Tapi di Productzilla Academy seingat aku itu udah ada. Tapi kalau nggak salah itu, itunya lagi maintenance mereka. Just Like That juga ada, dan Udemy juga ada. Nah, jadi nanti tuh kalau ngambil les itu, saran aku ketika teman-teman cuma butuh sertifikasi aja. Kalau misalnya teman-teman, aku masih di tahap awal nih belajar, kalau kata aku manfaatin Google aja dulu. Googling tuh udah lebih dari cukup untuk teman-teman belajar. Apalagi kalau teman-teman tamatin tuh artikel-artikel di Medium, teman-teman nonton di YouTube, itu tuh kayaknya udah banyak. Cuma untuk, banyak perusahaan yang standar itu harus ada sertifikasinya dulu nih, atau harus S1 dulu atau harus apa gitu. Nah, cara teman-teman biar masuk requirement mereka itu walaupun skill teman-teman udah bagus, ambil sertifikasi. Tapi sertifikasinya itu kataku tadi, harus yang ada kredensialnya. Biar bisa ditampilin di, LinkedIn teman-teman, pas diklik di LinkedIn teman-teman, itu bakal ngarahin ke tempat sertifikasi teman-teman, buat mereka ngevalidasi apakah ini sertifikat asli atau enggak. Soalnya banyak sekarang yang malsuin sertifikat kayak gitu. Itu sih saran dari aku. Oke, nah tadi kan how to become UX. Nah, ini yang tadi itu saran aku teman-teman bisa akses nanti design thinking tuh
kayak gimana sih pembahasannya. Di sini aku udah kasih linknya juga. Di atas itu ada Medium dari Mbak Anggita Permeswara Putri, itu tuh pembicara sebelumnya, which is itu tuh senior desain manajernya ini, Lion Air, Lion Parcel. Itu juga temen aku dulu waktu selama di Telkom. Terus tuh ada juga di sini tuh Heart Framework, itu juga dijelasin di Interaction Design Foundation, teman-teman bisa baca itu. Dan kalau kataku, kalau teman-teman yang mau sertifikasi dulu nih, Mas, aku mau sertifikasi dulu, aku bisa bahasa Inggris. Bagus banget teman-teman ambil IDF, dan itu murah banget. 1,5 juta untuk 1 tahun. Itu udah murah banget. Teman-teman cuma tinggal sisihin 100.000 sebulan, daripada sertifikasi yang minta abal-abal tuh, yang abal-abal lah pokoknya. Yang asal sertifikasi, dapat PNG doang, nanti dikirimin, udah ngeklaim mereka, teman-teman udah jago gitu. Tanpa ujian gitu, teman-teman udah lulus tanpa ujian. Nah itu sertifikasi abal-abal sih. Aku nggak saranin itu. Saran aku IDF sih. Atau nanti bisa di Produk Zilla juga bisa tuh. Nah, terus tuh untuk UX Law yang tadi aku bahas di sini, Rule of UX. Nah, Rule of UX tuh atau UX Law itu tuh di sini juga aku udah di PPT ini aku juga ada sediain sih. Ini nih semua artikel ini berbahasa Indonesia semua. Teman-teman nanti bisa baca UX Law. Sebenarnya tuh UX Law tuh lebih dari 20 sih, tapi di sini aku udah cantumin untuk 20 referensi Law of UX itu apa aja. Dari mulai nanti itu dari Postal Law, Serial Position Effect, Van Restov, dari mulai nanti itu ada Gestalt juga, ada Jacob, Hicks, dan lain-lain, teman-teman bisa baca di sini. Dan nggak usah dihafal. Yang penting teman-teman tahu cara praktekinnya, walaupun nggak tahu bahasan teorinya kayak gimana atau sejarahnya kayak gimana, nggak usah. Yang penting teman-teman tahu aja cara menggunakannya. Soalnya kebanyakan orang juga tahu tahu sampai detailnya, tapi pas diimplementasi desain nggak diimplementasiin gitu. Cuma tahu aja. Saran aku sih teman-teman kuasain dulu aja. Dan setiap teman-teman ngedesain bisa main-main aja gitu. Kesini ngecek, oh apakah desain aku udah estetik usability efeknya udah jalan, atau misalnya do heritage shot-nya udah bener, atau nanti tuh teori gestalt-nya udah bener. Nah, untuk studi kasus sih untuk malam ini, PPT malam ini aku baru, karena PPT-nya baru selesai barusan, aku jujur, baru selesai barusan dan baru dikerjain tadi jam 5. Aku baru bikin studi kasusnya baru 2. Itu tuh ada dari yang mentor-mentor juga, teman-teman bisa cek nanti linknya. Ini nih studi kasusnya udah bagus. Nanti aku juga besok ketika teman-teman terima email, mungkin aku bakal tambahin mungkin sekitar 10 studi kasus lah, biar teman-teman bisa lihat rata-rata studi kasus tuh ngebahas juga tentang framework-nya. Jadi nggak cuma sekedar ngedesain satu page tanpa arti apa-apa gitu. Teman-teman bisa main di Medium ini. Nanti aku kasih linknya sama PPT-nya lewat Produk Udah, itu yang untuk how to become UX titik-titik. Soalnya aku lihat kemarin tentang role apa aja yang ada di UX. Jadi aku cuma bahas ini aja, biar nggak tabrakan. Oke. Oke. Mungkin kita bisa sekalian masuk ke pembahasan yang terakhir ya Kak, karena kan pembahasannya tinggal 1 sesi lagi aja kan ya? Ya, benar sekali. Wah, lelah Hayati emang nih. Oke, how to, nah, oh ya, minum dulu ya? Boleh, boleh ya? Oke. Ini Oke, next. kita nanti jadi punya waktu ini ya, cukup waktu untuk ngejawab semua pertanyaan teman-teman ya kayak, atau bagi teman-teman yang sekiranya aduh tulis nggak ya, mungkin nanti kita bisa tanya secara langsung ya Kak, karena waktu kita masih Boleh. banyak gitu. Pasti Boleh, seru asal ini nanti fee-nya ditambah aja. Oke. Sip, mantap. Oke Kak Yuri. Oke, nah, kita mulai ya. Sekarang how to create UX portfolio. Nah, di sini nih kemarin juga salah satu isu yang diminta dari Produkzilla itu tuh ngebahas gimana sih Mas cara bikin UX portfolio. Nah, kalau aku kasih teman-teman UX portofolionya langsung, porto aku misalnya nih, itu tuh nggak akan ngajarin teman-teman apapun. Aku mungkin lebih ngajarin gimana sih step by step-nya. Nah, di sini aku bikin sesimpel mungkin. Nah, UX portfolio nih. Nah, di sini tuh aku bikin dulu untuk 4 role di sini, ada UX designer, ada UX writer, UX engineer, UX researcher. Kenapa UX portfolio ini penting banget, Mas? Soalnya soalnya ketika teman-teman mau nge-apply pekerjaan atau teman-teman mau pindah kerjaan, itu kan pasti yang diminta tuh
kurikulum vitae atau misalnya CV dan portofolio kan sebagai lampiran. Nah, itu kenapa aku bahas di sini juga, gimana sih cara bikin portofolionya. Pertama tuh, semuanya tuh aku samain di sini harus ada studi kasus. Kalau teman-teman cuma ngasih link, "Oh, cek aja di website ini, cek aja di website itu." Nah, itu tuh bukan portofolio yang bisa dipertanggungjawabkan. Aku sekarang bisa aja ngasih teman-teman link link apa ya, link Apple dan aku klaim itu tuh porto aku. Nah, itu bisa aja. Nah, saran aku yang paling bagus itu teman-teman bikin studi kasus. Untuk UX designer, teman-teman UX designer tuh bikin studi kasus yang tadi kataku tuh harus connect sama framework. Cara berpikir teman-teman kayak gimana sih? Jadi nanti tuh teman UX designer bikin desain. Nah, desain ini menyelesaikan masalah apa aja sih? Misalnya tadi tuh, oh sebelum teman-teman ngedesainin, aplikasi, anggap aja lah aplikasi, eee, Sleepbox namanya. Nah, habis itu teman-teman bikin aplikasi Sleepbox nih. Nah, pas teman-teman bikin aplikasi Sleepbox, wah ini nih aplikasinya kurang maksimal nih, aku bisa improve nih. Halaman home-nya mungkin kurang informatif. Akhirnya dengan teman-teman pakai framework design thinking tadi, teman-teman improve. Nah, teman-teman bisa ceritain tuh gimana proses improvement teman-teman, proses research teman-teman. Nanti tuh saran aku postnya tuh di Behance, Dribbble, Instagram juga boleh, LinkedIn, Medium, dan lain-lain. Nah, kalau untuk desainer aku saranin gara-gara banyak ya talent hunt-nya juga banyak di Dribbble mainnya di, Behance juga, aku saranin itu di Behance, Dribbble bagus. Medium untuk studi kasus itu juga udah bagus banget sih. Kalau IG ini mungkin buat sombong-sombongan aja sih ke teman-teman, "Wah, aku punya studi kasus nih." Buat ngalihin orang ke Medium atau Dribbble sih biasanya IG itu dipakai. Nah, untuk UX writer bikin studi kasus juga. Misalnya teman-teman tuh UX writer nih sebelumnya tuh ada label label, home, tapi pas teman-teman lihat UX writer nih, wah persona kita nih orang-orang bahasa Indonesia semua, nggak ada yang paham bahasa Inggris. Berarti teman-teman nanti tuh ubah nih taksonominya. Home itu nggak efektif, kita tuh harus pakai beranda. Beranda juga nggak bisa, rumah nggak bisa juga, halaman awal. Nah kayak gitu. Ini teman-teman tuh nanti UX writer tuh juga sama, proses teman-teman risetnya kayak gimana, habis itu penggunaan bahasa yang bagus kayak gimana. Kalau di UX writer tuh ada namanya tone of voice. Ketika teman-teman mayoritas personanya umur 60 tahun, aplikasi teman-teman tuh aplikasi anak gaul, kira-kira gimana sih bahasa ke user-nya itu, ke si orang tua itu, nggak mungkin kan pakai, "Hai bro," nggak mungkin gitu kan, mungkin, bapak-bapak, ibu-ibu kalau kayak gitu sih. Jadi nanti teman-teman harus riset juga tone of voice-nya. Habis itu, mungkin teman-teman ada juga nih dari marketing, kita tuh pengen dikenal sebagai brand yang mahal banget. Jadi nanti bahasanya harus bahasa yang bahasa yang keren banget, bahasanya tinggi banget. Pokoknya, penggunaan katanya itu harus bagus banget lah. Jadi kayak gitu nanti ini nih bisa aja sih. Jadi teman-teman harus riset dulu nih penggunaan bahasa yang cocoknya apa, temanya mau kayak gimana. Untuk tema ini nih ada 4 sih kalau nggak salah writing style-nya ini. Nanti juga bisa aku lampirin sih di akhir, aku lupa ini 4 writing style-nya apa aja. Terus tuh kalau untuk UX engineer itu juga sama, bikin studi kasus. Misalnya, untuk UX engineer nih, masalahnya tuh, misalnya desain awal umumnya itu orang tuh pakai stepper tuh bentuknya kotak. Ada stepper yang tahapan-tahapan itu namanya stepper, ada 1, 2, 3, 4 bentuknya kotak. Setelah teman-teman pakai riset, menurut riset ini nih nggak bagus, terus teman-teman bikinlah, yang bentuknya bulat atau oval. Menurut riset itu yang paling bagus gitu. Terus teman-teman bikinlah prototipe-nya atau interaction-nya yang bagus kayak gimana sih. Udah bisa pakai React Native, nanti React JavaScript dan lain-lain. Nah, nge-post-nya teman-teman ini, nge-publikasinya saran aku tuh di Medium atau GitLab. Itu sih, soalnya untuk engineer engineer lebih banyak dibahas di sana sih biasanya. Untuk UX researcher, sama juga bikin studi kasus. Teman-teman tuh metode riset yang teman-teman lakuin tuh apa aja, bagaimana cara teman-teman riset, gimana cara teman-teman ngerancang pertanyaan, sampai gimana sih teman-teman ngevalidasinya, sampai gimana nanti hasil improvement yang udah teman-teman lakuin gitu. Misalnya sebelum tadi tuh kan aku pernah bilang di UT itu tuh ada namanya yang sistem apa, scalability ya, SUS lah. Sebelumnya tuh misalnya SUS score-nya tuh cuma 50, ketika teman-teman udah ngelakuin riset dan udah teman-teman bikin studi kasusnya udah benar, udah diimplementasiin juga sama desainer, akhirnya itu dari skor teman-teman cuma 50 jadi 70 gitu. Nah, itu tuh teman-teman bisa posting nanti tuh ya kata aku tadi, bisa di, Medium atau kalau di searcher sih biasanya Medium sih tempat mainnya. Kayak gitu sih, saran aku kayak gitu. Nah,
Nanti itu teman-teman bisa juga nanti itu mau metode UT, HE, cut sorting, IDI, atau guerrilla testing, cut sorting, A/B testing, itu banyak banget sih. Tapi kataku tadi ketika teman-teman bikin porto yang real case, solve-nya real problem juga, terus bisa diukur gitu. Dan harus diposting. Kalau teman-teman cuma bikin di PPT teman-teman, nanti ketika si talent hunter-nya ngehubungi teman-teman dan ngelihat profil teman-teman, dia nggak bisa akses itu di mana-mana, mungkin teman-teman malah nggak akan dihubungin sih. Itu sih saran aku. Oke. Nah, ini ada titipan tadi dari panitia nih. Teman-teman diminta untuk isi form feedback nih. Mungkin teman-teman nanti bakal dikasih juga di Zoom ini. Kalau enggak, kata panitianya itu diancam sih. Ini ancaman emang jahat nih Prozila. Kalau enggak PPT-nya nggak akan di-share katanya. Nah, itu sih. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti, atau misalnya, Mas ada proyek kan Mas? Mas ada tender nih, ikutan yuk Mas. Gitu. Bisa dihubungi aku di Instagram aku, ada Yuria Busra 23 di sana. Atau linkin aku juga Yuria Busra. Atau teman-teman ngasih project juga bisa tuh ke solusiteknologikreatif.com. Oke, sip Mbak Ayu. Oke. Wah, ini ya keren banget ya materi yang disampaikan Kak Yuri hari ini, mulai dari UX. Apa sih itu UX-nya, benar-benar dari dasar, terus UX life cycle, mulai dari kita research, desain, kemudian dari testingnya sampai kita bikin suatu aplikasi atau suatu produknya. Terus ya tentang gimana sih kalau pengen jadi UX titik-titik gitu ya, kayak UX itu kan cuma satu aja gitu. Terus sampai wah gimana cara bikin portofolio gitu. Nah, wah ini benar-benar materi yang paket lengkap sih ya Kak buat malam ini. Dan wah, dan ini ya masih ada beberapa pertanyaan Kak. Kayaknya bisa kita bahas satu persatu ya Kak ini. Jadi ini yang seru sih. Tapi kayaknya untuk pertanyaan yang ini aku akan lebih mempersilahkan jika kepada siapa sih yang nanya di sini biar bisa ngobrol langsung gitu, bisa berinteraksi langsung sama Yurianya gitu. Mungkin aku akan sebutin pertanyaannya dulu buat nanti kira-kira nih teman-teman yang merasa ini pertanyaan dari aku, boleh dong open mic-nya, atau kalau boleh lebih bagus lagi untuk open cam-nya jadi bisa langsung berinteraksi sama Kak Yuria ya. Boleh ya Kak? Oke, boleh. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya Kak. Oke, ini kalau di sini dari anonimus sih Kak. Jadi ya, ini minta tolong bantu buat teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama itu saat bikin riset atau test plan, bagaimana sih menentukan objektif dari riset atau tes yang sesuai? Adakah ada landasannya? Oke. Nah, itu berarti kan tadi tuh nanya. Sorry Mbak Ayu, ini suaranya agak kayak robot sih, agak putus-putus nih Mbak Ayu nih suaranya nih. Nah, yang kedengeran sama aku tuh tadi ini sih, jadi gimana sih cara nentuin task plan-nya, kayak gimana, objektifnya kayak gimana ya? Gimana nanti objektifnya atau pertanyaannya apa aja? Nah, oke. Nah, sebenarnya teman-teman tuh ada namanya Moscow Prioritization. Itu tuh buat prioritas, itu tuh ada nama metodenya Moscow Prioritization. Itu tuh ngebahas tentang apa sih yang harus kita, sorry, mungkin aku bisa share nggak ya? Oh, jangan deh, ribet. Nah, jadi ada metode namanya Moscow. Teman-teman bisa cari atau aku bisa ketikin di chat mungkin di sini. Ada Moscow prioritization itu tuh ngebahas tentang ketika teman-teman nih ada objektif misalnya di stakeholder, misalnya nanti tuh di suruh atasan nih, kamu tolong riset tentang user misalnya. Nah, itu tuh ada tuh di Prozilla. Nah, itu tuh nanti tuh ngebahas tentang gimana sih pertanyaan apa aja yang kita bakal fokusin gitu. Jadi teman-teman biar nggak ngelebar kemana-mana sih. Nanti teman-teman tuh bisa pakai Moscow itu untuk jadi referensi. Sorry, itu kok aku jadi Sutyanings. Oh, salah. Aku salah kirim orang. Malah ke pribadi lagi. Oke. Nah, saran aku sih teman-teman pakai Moscow itu buat nentuin objektif mana yang mau dibahas. Habis itu pas text plan itu tuh kira-kira yang mungkin yang paling inti, yang paling awal banget kita tentuin itu yang mana di Moscow itu secara ngefilternya sih. Itu sih saran aku untuk prioritasnya. Nah, kalau misalnya tadi tuh
Objektifnya apa aja? Nah, yang balik lagi kataku tadi Moskow, mana yang mungkin dieksekusi, mana yang enggak. Ketika misalnya dan lihat juga urgensinya. Di Moskow tadi itu jadi ngejelasin tentang, urgensinya. Ketika misalnya kalau misalnya teman-teman nggak lakuin riset ini, apa konsekuensinya. Jadi nanti teman-teman lihat dulu, oh list of objektif teman-teman dari atasan atau dari produk atau dari hasil riset teman-teman. Nah, nanti itu teman-teman baru tuh pakai Moscow priority, teman lihat tuh, oh ini priority utama kita ada 3 task nih, ada 3 objektif nih. Nah, kalau kita tumbalin, kalau misalnya kita nggak lakuin objektif efeknya A, efeknya B, misalnya efeknya C kayak gitu tuh. Nah, ketika teman-teman udah pakai Moskow itu, nanti teman-teman kasih kasih validasi atau, minta minta persetujuan atasan teman-teman. Misalnya nanti itu minta, "Pak, ini nih risk-nya ini kalau kita lakuin yang ini, budgetnya kalau misalnya budget nih, kalau misalnya butuh budgetnya segini, Pak. Menurut Bapak mana yang paling diprioritasin?" Soalnya ketika teman-teman apalagi ini pengalaman aku di BUMN, biasanya sebagus apapun riset, kalau itu tuh nggak sesuai dengan keinginan stakeholder tuh susah, itu susah banget. Soalnya BUMN tuh biasanya ngandalin itu banget, ngandalin, eee, apa ya, suara atasan tuh di atas segalanya lah. Itu tuh ada rahasia umum sih kayaknya. Walaupun riset teman-teman bagus, kalau misal nggak sesuai sama keinginan stakeholder tuh percuma. Itu curhatan aku sih sebenarnya. Di startup juga sama, aku juga pernah kerja di startup itu juga sama. Haha. Ada orang startup lagi di sini nih, hadir. Oke, itu caranya. Kalau dari aku tuh Moskow tadi, saran aku coba itu. Oke. Oke? Oke, siap. Mantap banget Kak jawabannya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau yang nanya tuh banyak yang anonimus ya Kak ya. Ya malu-malu nih. Jadi bingung ini siapa ya. Iya benar. Oke, selanjutnya itu ini Kak pertanyaannya. Hai Kak, untuk stakeholder interview, gimana cara yang tepat untuk menggali informasi dari stakeholder yang bingung akan seperti apa produk yang dibikin gitu? Nah, itu bagus banget pertanyaannya. Nah, di UX life cycle tadi ada yang namanya benchmark atau competitor benchmark atau, apa ya, intinya gini, ketika teman-teman misalnya mau bikin produk A, stakeholder yang disuruh, misalnya stakeholder tuh suruh, "Kamu bikin ini deh, bisnis travel." Tapi pas ditanya ke stakeholder-nya, bisnis travel-nya kayak gimana? Nah, itu kan teman-teman pasti bingung juga tuh ditanya kayak gitu ya. Stakeholder-nya misalnya kurang kurang memahami bisnis travel. Nah, teman-teman tuh ngelakuin benchmark dulu nih. Teman-teman nanti list, oh potensial kompetitor kita apa aja sih? Nah, itu teman-teman list, oh kompetitor kita tuh kemungkinan nanti tuh ada Baraya Travel, ada apa lagi? Ada Travel A, Travel B, Travel C. Nah, teman-teman nanti lihat kompetitor itu tuh, oh proses mereka booking itu tuh ada 5 tahapan nih. Oh ini tahap ini nggak efisien, teman-teman bisa sambil HE itu, bisa sambil heuristic evaluation. Nah itu teman-teman udah kasih kasih hasil risetnya ke ini, ke stakeholder-nya untuk mereka pelajari. Nah setelah mereka pelajari, nanti baru minta decision-nya. Kayak gitu sih saran aku kayak gitu. Banyak juga stakeholder yang nggak paham apa produk yang mau mereka buat gitu. Tapi sebagai desainer atau sebagai researcher, teman-teman harus bisa ngakalinnya pakai yang tadi, kompetitor benchmark. Kalau kompetitor belum ada, teman-teman coba deh cari literatur atau cari yang etnografi, cari kebiasaan user biasanya kayak gimana sih? Misalnya belanja di pasar, behavior-nya kayak gimana? Nah, ketika teman-teman mau digitalisasi, kira-kira flow-nya kayak gini gitu. Baru nanti dilempar ke stakeholder, biar nanti stakeholder yang eksekusi nih. Kira-kira kita jalanin yang ide A, ide B, ide C. Jadi nanti saran aku itu dulu sih. Biasanya setelah teman-teman lempar, terus teman-teman ngasih waktu 1 hari, 2 hari, lalu teman-teman bahas, biasanya mereka lebih banyak lagi tuh ide-idenya. Nah itu tadi, tapi ketika mereka udah ngelebar kemana-mana, kasih lagi Moscow prioritization tadi. Jadi nggak, fitur ini nggak mungkin nih Pak, fitur ini nggak mungkin, nanti kayak gitu-gitu sih. Teman-teman harus kasih Moscow ini. Soalnya banyak yang stakeholder itu tuh pengen fitur A sampai Z, di waktu yang singkat, nggak mikirin mana yang prioritas dulu gitu. Nah banyak stakeholder yang kayak gitu. Saran aku kayak gitu sih. Dan, saran aku juga untuk stakeholder interview, biasain rekam, ketika teman-teman rekam nggak usah nyatat, nggak usah bikin notes dulu, rekam. Jadi fokus ngelakuin stakeholder interview itu fokus saja berbicara dengan stakeholder-nya, habis itu tuh teman-teman rekam aja. Nah, setelah teman-teman rekam nanti bikin stakeholder summary, baru nanti divalidasi lagi ke stakeholder-nya. Soalnya nanti itu kalau misal teman-teman nggak ngelakuin kayak gitu, biasanya nanti stakeholder tuh pas wawancara pertama dan kedua berbeda. Nah, itu tuh biasanya nanti tuh di startup itu sering banget tuh, kalau kita nggak ada rekam dan nggak ada stakeholder summary, biasanya tuh nanti mereka berubah lagi rencananya. Ketika nanti itu udah
tim dev itu tuh udah kerja 3 bulan, gara-gara ide yang 5 menit lalu dia dapat, proses 3 bulan tuh bisa sia-sia, gara-gara stakeholder-nya ada ide baru gitu. Jadi nanti itu bikin kesepakatan dulu sama stakeholder-nya, biar nanti nggak ngerusak backlog dan proses development yang lagi berlangsung gitu. Itu saran aku, wajib rekam. Apalagi buat researcher tuh wajib, buat bukti ontetik tuh wajib banget. Apalagi researcher harus basis data sih. Itu jawabannya. Wah, oke. Wah, jawabannya ini benar-benar based on ini experience ya Kak Yuri ya. Experience. Iya. Pokoknya jadi segala sesuatu yang ada data tuh pasti lebih valid ya Kak. Jadi susah untuk dipertanyakan, setidaknya untuk pertanggungjawabannya itu lebih terbukti gitu ya kalau misal kita punya bukti yang validnya. Nah itu benar sekali. Oke. Mantap. Oke, lanjut. Oke, kita masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini masih dari anonimus yang kesekian tadi. Oke. Nah, pertanyaannya itu cara implementasi finding dari hasil riset ke user flow sampai ke flow design Kak, flow visualnya itu gimana ya Kak, step by step-nya? Oh, step by step-nya. Wah, itu tuh enaknya sambil simulasi sih. Nah, aku boleh simulasi nggak nih? Wah, Boleh nggak? boleh Oh, Kak, kamu. boleh banget. Boleh, boleh. Boleh banget ya. Nih, aku simulasi dikit ya. Ini gara-gara permintaan spesial. Dan kalau dijawab verbal, aku malah takut ambigu dan malah susah ini sih. Ini ada studi case. Waduh, ada orangnya lagi di sini. Oke, nah. Misalnya tadi itu teman-teman ada hasil riset. Nah, jadi kan tadi ada apa aja, Mbak? Ada hasil riset. Ada hasil riset. Habis itu ada apa lagi? Nah, gimana caranya implementasinya jadi user flow? Terus tuh lalu ke desain ya. Dari riset harus itu jadi user flow atau journey. Sorry, flow atau journey. Kalau flow kayaknya terlalu detail deh. Journey dulu deh. Journey. Habis itu tuh baru nanti ke visual kan. Nah, mungkin contoh risetnya apa? Misalnya teman-teman tuh udah punya produk yang, sorry aku aktifin desain sistem aku dulu biar lebih gampang desainnya. Oke, komponen grid spasi aku aktifin dulu semua. Nah, misalnya teman-teman mau bikin apa nih? Misalnya teman-teman tuh udah punya aplikasi namanya aplikasi random lah ya. Aku bikin aplikasi random dulu. Teman-teman tuh base-nya Android. Habis itu teman-teman udah bikin nih desainnya, misalnya ada apa ya? Bisa dipakai nggak ya? Enggak. Anggap aja nanti tuh teman-teman di low fidelity itu tuh ada ini dulu nih, ada home-nya kayak gimana, habis itu tuh ada, sorry komponennya ini nggak bagus deh. Atau mungkin halaman login dulu ya, simple banget lah. Halaman login mungkin tuh nanti tuh ada username di sini, lalu Kak Yuri, ada maaf, username itu lalu masih di Google Chrome ya Kak? Astaga aku lupa. Sorry, share screen-nya Iya, salah. untuk share screen-nya Kak. Iya, share screen-nya aku ke Figma barusan. Nah, sekarang udah kelihatan belum? Oke, udah nih Kak. Belum? Oke, sip. Udah. Nah, ini aku pakai desain sistem dari Telkom. Ada ini namanya Edis namanya di sini. Ini dibikin sama temen aku, Amri. Ini bagus banget sih, udah advance banget. Nah, ini tujuan di sistem ini untuk mempercepat pekerjaan sih sebenarnya. Nah, misalnya tuh kan tadi itu teman-teman udah ada lah riset misalnya tentang login form ya. Misalnya riset login form nih. Login. Kita bahas di satu kasus dulu misalnya. Loginnya misalnya defaultnya itu tuh mungkin butuh reset password misalnya. Setelah mereka reset, pasien ini butuh reset password gitu. Nah, cara implementasinya gimana? Nah, pertama tuh kita lihat dulu flow. Nah, misalnya itu kan yang reset tadi yang dibahas itu tentang proses login misalnya ini sampai home. Dari mulai dia klik aplikasinya,
sampai dia ada di home-nya gitu kan. Sampai dia login lalu home gitu. Prosesnya yang mau dites tuh proses login itu. Nah, nanti teman-teman bikin dulu journey-nya. Pertama kali itu apa? Misalnya nih di pertama kali itu dia klik aplikasi. Jadi bikin kasar dulu aja. Klik misalnya logo, ini dari HP-nya ya. Dari HP-nya banget, dari dasar banget. Klik logo atau icon, sorry, bukan logo, icon. Logo atau icon ya? Logo, icon. Logo atau iconnya. Lalu setelah itu tuh tahap selanjutnya apa ini dari sini? Yang kita mau tes itu cuma login nih mas. Nah, habis itu tuh tahap selanjutnya journey yang dilewati splash screen misalnya. Ada splash screen-nya. Splash screen. Splash screen. Nah, baru nanti itu ada default-nya itu teman-teman misalnya login page. Login page. Nah, login page atau ini nanti disetarain sama misalnya sign up atau sign in atau daftar misalnya sama sign up, sorry, sign up, nah lalu tuh setelah ini nih next step-nya apa lagi? Baru nanti tuh setelah dia login kalau dia sukses, nah teman-teman aku saranin ketika bikin user flow atau user journey, paling enggaknya di user flow lah. User flow itu teman-teman kalau bikin page-nya dia tuh login gagal, dia harus kemana gitu? Ke sini. Ini sukses ke sini, kalau gagal ke sini misalnya. Nah, kebanyakan UX yang aku lihat di tim-tim yang aku coach yang baru-baru belajar, mereka tuh cuma bikin flow-nya yang lurus aja. Jadi kalau misalnya ini apakah ini sukses, jadi nanti tuh ada cek-nya di sini. Kalau misalnya gagal, dia kemana gitu? Gagal diarahin kemana? Sukses diarahin kemana misalnya? Ini sukses nih. Sukses misal. Nah, kalau misalnya ini dia gagal misalnya, ada misalnya di sini tuh bentuknya, anggap aja ada inilah, ada notifikasi misalnya. Ada notifikasi nanti misalnya username password gagal misalnya. Nah, ini ada user atau password salah. Habis itu tuh nanti tuh ada setelah ada informasi ini kita tuh disuruh nanti tuh ke halaman misalnya tuh nanti tuh ada cabangnya nih reset password gitu, kayak gitu sih. Baru nanti tuh diarahin misalnya ke reset password kayak gitu. Sebentar. Ini raknya pakai ini sih, pakai draw.io sih buat bikin kayak ginian. Nah, teman-teman biasain, soalnya aku sering banget lihat UI atau UX designer itu tuh bikin atau UX researcher tuh nggak bikin semua case possibility-nya. Kalau misalnya ketika dia gagal kayak gimana, sukses kayak gimana gitu. Nah, aku saranin kayak gitu sih. Nah, kita balik lagi ke yang tadi, ini melebar sih akunya. Misalnya yang tadi tuh isunya itu apa? Butuh reset password. Jadi si desainer nih tadi tuh awal itu nggak bikin reset password nih. Nah, pas tadi tuh halaman ini, sebentar. Button, coba aku lihat button. Wah, lama nih, internet aku lagi jelek kayaknya. Nah, misalnya ada dah, apa aja button error ini lah, aku edit nanti. Ini button. Sorry, suaraku masih kedengaran nggak ya? Halo? Masih Kak, tapi putus-putus gitu. Oh, masih. Oh, putus-putus gitu ya? Waduh. Ya, anggap aja lah aku bikin manual aja lah. Misalnya teman-teman udah bikin nih, misalnya teman-teman di sini tuh udah bikin login page, tapi teman-teman setelah teman-teman ngelakuin usability testing atau riset tadi, nah teman-teman tuh baru sadar ternyata tuh ada yang kurang di teman-teman ini. Pas teman-teman ngedesain baru sadar, pas sudah di riset baru sadar nggak ada tersedia fitur lupa password gitu. Isunya kan gitu. Nah, gimana sih proses ngubahnya jadi user flow? Nah, berarti kan dari sini itu tadi kan kalau yang teman-teman bikin tuh baru login page gagal,
Ini kan kalau itu kata aku tadi biasanya ada yang miss atau ada yang kurang itu tuh ketika teman-teman nggak bikin semua kondisi flow-nya gitu. Nah, di sini tuh aku saranin bikin ini sih, bikin baru nanti dilempar ke halaman ini, reset password. Yang tadinya belum ada nih misalnya. Reset password. Nah, teman-teman tinggal bikin nih, reset password-nya nanti connect-nya kemana sih? Ketika misalnya dia sukses reset, misalnya nih, sukses reset, apakah dia dikirim nanti tuh balik lagi ke sini, ke login page ini, atau dia tuh bakal langsung masuk. Nah, itu teman-teman tinggal bikin journey-nya sih. Yang paling ideal menurut teman-teman kemana gitu. Atau setelah resetnya mungkin dia, kalau resetnya udah benar, nanti itu dia bakal langsung dilempar ke home, soalnya dia udah ngelakuin reset gitu. Atau teman-teman mau ini gitu. Nah, itu tuh teman-teman pasti dulu nih, kemana sih yang cocok? Oh, sorry. Ini button business system tadi. Nah, misalnya ini login. Aduh, koneksi aku lagi jelek, guys. Ada yang pakai Indi rumah di sini. Soalnya Indi rumah kayaknya dari kemarin gangguan terus. Iya, betul Kak Yuri. Iya. Udah komplain nih. Nggak beres-beres nih Indi rumah. Aku udah tadi nyebut brand aman lah ya. Nggak ada nyebut-nyebut brand langsung kan ya. Aman lah. Nanti malah ada masalah lagi gara-gara sharing. Nah, anggap aja tadi tuh teman-teman udah bikin ini ya nih. Udah bikin tadi tuh desainnya. Anggap aja desainnya kayak gini. Ini field. Teman-teman kasih stroke aja. Gara-gara malas ngasih efek atau ngasih efek juga nggak masalah lah. Habis itu di sini tuh, sorry, nggak. Aduh, aku perfeksionis juga susah nih. Nah, anggap aja kayak gini. Nah, misalnya di sini tuh ada type formnya. Yang pertama teman-teman minta tuh username misalnya. Habis itu tuh password di bawahnya. Nah, password. Nah, baru itu tuh nanti setelah teman-teman isi itu misalnya nanti tuh ada login or sign up. Nah, di sini tuh kan teman-teman lupa nih nggak masukin reset password. Nah, ketika salah tadi, ketika udah di reset ternyata ada yang miss nih. Kita tuh kurang ini password. Nah, nanti teman-teman bikin dulu journey-nya. Nah, login tuh ada kemungkinannya ini nih, setelah dia password dia harus ngapain? Yang tadi tuh misalnya setelah dia dapetin error, kita tuh harus kasih solusinya apa gitu, alternatifnya apa. Kita kasih di sana tuh saran buat reset password. Nah, berarti setelah dari tadi itu teman-teman udah bikin journey yang kayak gini, teman-teman tinggal tambahin di user interface-nya, di visual setelahnya itu, di upgrade nih. Oh, kayak gini. Teman-teman misalnya tambahin di sini nih, reset password misalnya. Ini contoh simple ya, soalnya kalau kalau kita bikin itu kayaknya lebih cocok di ini sih, di mentoring session sih kayaknya itu. Kalau mau detail banget case-case tertentu gitu. Soalnya aku yakin ini pasti ada teman-teman yang gatal banget. Wah, ini kurang ribet nih Mas, ininya contohnya. Nanti kalau misalnya mau yang riset yang ribet, nanti aku saranin di mentoring session sih. Biar ke cover nanti semua pertanyaannya biar nggak habis sama satu pertanyaan. Nah, nanti itu tuh visualnya kayak gimana? Nah, kayak gini sih visualnya. Misalnya ini defaultnya kayak gini awalnya. Setelah ada iterasi nanti ini. Jadi nanti itu teman-teman ada before after-nya nih. Before after. Sorry. Ini before-nya, ini after-nya. Bisa kayak gitu. Nah, ini simpelnya sih. Tapi nanti tuh mungkin aja background yang nggak cocok. Atau hasil risetnya nanti itu apa lagi. Oh, ternyata setelah kita ngisi password, dia tuh udah langsung isi usernya. Ya, teman-teman tinggal ubah di sini lagi. Login page. Misalnya di login page ini tuh tadi komponen awalnya tuh ada yang diminta tuh apa? Ada username. Yang minta di input username dan password. Nah, teman-teman tinggal update dan saran aku jangan replace ya. Kalau teman-teman tuh ketika bikin user flow atau user journey, itu tuh bikin V1, V2, V3. Biar nanti tuh teman-teman nggak track ketika teman-teman present itu tuh nggak ada lost track ke project-project sebelumnya atau flow-flow sebelumnya. So, banyak yang replace akhirnya lupa gimana sih improvementnya. Jadi pas di performance review kelihatan nggak kerja gitu. Itu saran aku sih itu. Mas, ternyata hasil riset kita tuh user tuh lebih biasanya tuh cuma ngisi implementasinya. Nah, misalnya itu sama juga kayak gini user flow tadi. Nah, teman-teman harus bikin juga tuh
negatif case-nya, positif case-nya itu juga sama, harus dibikin, wajib banget dibikin. Biar benar-benar nge-cover problem yang mau di-solve. Nah, berarti kan kalau misalnya kasusnya username itu cuma masukin username, berarti kalau sukses itu tuh dia belum ke home, tapi dia misalnya di halaman OTP, teman-teman tinggal update ininya, halaman OTP. Nah, di halaman OTP ini ada komponennya ada apa aja, misalnya 5 digit OTP, OTP, sama misalnya nanti itu ada apa lagi action di sana, atau misalnya nanti itu di bawahnya itu ada riset lagi, kayak gitu sih. Ini kayaknya penjelasan aku kompleks, tapi ya sudahlah. Oke. Nanti kalau misalnya saran aku sih, kalau misalnya mau sedetail teknisnya, sedetail ini, nanti saran aku gitu sih. Nah, kalau di visualnya setelah misalnya isunya tadi itu username dan password, berarti ya tinggal hilangin password nih, terus teman-teman improvementnya apa afternya. Yang sebelumnya itu langsung login, nah teman-teman tinggal bikin halaman OTP. Misalnya nih OTP, nah setelah OTP ini nanti tuh ada misalnya ada berapa nih, ada misalnya 3 digit lah, 3 digit gara-gara udah terlanjur size-nya segini, ya udah. Misalnya tuh nanti tuh input OTP-nya misalnya ada 3, 2, misalnya nanti teman-teman tinggal bikin gitu aja, improvement ke visualnya. Nah, kalau aku tadi, tapi ingat setiap kali teman-teman improvement harus ada versioningnya dan harus ada iterasinya. Atau misalnya harus ada validasinya juga. Nggak bisa teman-teman satu visual ini ketika teman-teman udah, oh dari desainer nih udah kayak gini nih, itu harus ditanya lagi ke usernya, harus divalidasi lagi apakah benar gini maksudnya user. Dan ingat, saran user pun nggak bisa diterima mentah-mentah, harus ngikutin lagi kaidah UX tadi itu. Misalnya login, gitu sih saran aku. Udah Mbak Ayu. Aku jadi teknis ya. Wah, mau sama Kak Yuri memang harus benar-benar totalitas ya Kak ya. Oke, itu jawaban aku kalau untuk yang tadi. Yes. Oke, halo Kak Yuri. Ya, nah itu kan teman-teman Prozilla ini udah sering nih sama aku nih. Nah biasanya kayak gitu sih. Aku kebiasaannya kadang-kadang pengen detail banget. Cuma nanti kasihan yang teman-teman baru join. Ya, ya. Halo, yuk. Gimana? Halo Kak Yuri. Halo, Wah, masih ada pertanyaan? Ya, oke. Suaraku kedengaran nggak ya nih Kak? suara aku kedengeran nggak? Oh ya, kedengeran. Oke, halo Kak Yuri. Iya, oke. Oke, maaf ya. Ini memang kondisi sinyalnya. Oke, halo. Halo Kak. Oke, masih ada Oke, pertanyaan? Ya, oke. Ini kita ambil 3 pertanyaan masih ada terakhir pertanyaan Mbak mungkin Ayu? ya Kak. Yang ini, oke, kita ambil 3 pertanyaan ya Kak. Untuk yang terakhir ini dan ini yang ada, wah ini yang nggak anonimus semua gitu. Kita cari Ya. yang memang benar-benar tahu nih, wah siapa nih. Mungkin ini ada dari Adi Pratama nih Kak. Hmm. Halo Kak Adi, mungkin boleh untuk open mic dan open cam-nya dan bisa tanya langsung nih pertanyaannya ke Kak Yuri gitu. Oke. Adi Pratama, oke. Tes. Suaranya masuk nggak? Oh, masuk Mas. Oke. 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 eh, Suaranya masuk Mas, sebelum- jelas banget. Sebelumnya kenalin, nama aku Adi. Aku mau tanya ke Mas Yuri ya. Jadi ini kan aku juga kebetulan baru ada research gitu, UX research gitu buat lomba. Kan salah satunya kan tadi kan prosesnya ada building persona ya. Mungkin kalau selain pakai in-depth Ya. interview atau itu kira-kira misal Hmm. kalau aku nyebarin survei, dari survei itu bisa nggak aku ambil dari Ya. apa buat jadiin user persona gitu. Mungkin itu aja sih. Thank you. Aku udah kasih tahu tadi tuh ada kualitatif dan kuantitatif.
Nah, kalau survei itu bisa sih, cuma nanti itu harus dibikin lagi. Kan kita tuh pas di awal mau bikin survei itu kan kita pasti lihat nih, target kita siapa nih dulu. Misalnya aplikasi kita nih, misalnya aplikasi travel. Nah, teman-teman tuh bikin dulu hipotesis. Jadi, ketika teman-teman mau ngelakuin buat persona tadi, teman-teman bikin dulu hipotesisnya. Menurut aku kira-kira persona aku tuh yang cocok ini. Baru teman-teman nanti bikin pertanyaan surveinya, baru nanti di-delivery ke target teman-teman. Nah, ketika teman-teman lihat hasil surveinya, nanti teman-teman bisa lihat, oh ini cocok nggak sama personanya. Kalau misalnya gagal, teman-teman baru nanti pindah ke alternatif keduanya. Kayak gitu sih. Jadi dari survei itu cocok, tapi harus dilihat lagi nanti apakah sesuai secara analitik dari bisnisnya, atau nanti itu kira-kira dari dari analitik atau hasil riset yang umum, atau paper-paper lain, apakah itu mendukung atau enggak gitu. Jadi saran aku nggak apa-apa hipotesis dulu. Nah, nanti itu baru nanti teman-teman bisa validasi. Ketika nanti kualitatifnya, apa tadi, yang surveinya udah ada, teman-teman nanti bisa kualitatif nanti. Bisa nanti teman-teman benar-benar interview orangnya. Apakah benar nih orang nih sering pakai, apakah aplikasi teman-teman. Misalnya aplikasi travel tuh, apakah dia sering beneran, berapa kali sebulan sih? Nah, kalau pas dia teman-teman bikin tadi tuh, oh ini umur 15 sampai 20 tahun personanya. Pas teman-teman validasi di survei itu, ternyata 15 sampai 20 tahun tuh cuma traveling sekali sebulan atau 2 kali setahun gitu. Berarti kan itu nggak valid personanya gitu. Target teman-teman berarti harus diganti lagi. Nah, jadi berawal tuh pasti dari hipotesis dulu. Atau teman-teman bisa lihat etnografi sih. Atau teman-teman nanti tuh biasanya ada sih di survei, banyak sih itu data-data yang udah open buat referensi teman-teman nanti. Cari, aku lupa sih itu. Nanti aku kasih linknya deh ke Produkzilla. Oke, kejawab Mas Adi? Iya, kejawab banget. Thank you, Mas. Mantap, 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 mantap. Oke, makasih banyak buat Kak Adi Pratama ya buat pertanyaannya, dan wah, Kak Yulia selalu tidak pernah mengecewakan ya Kak kalau untuk jawab pertanyaan. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan 2 dari terakhir. Ini ada dari Kak Romji di sini tulisannya. Siapa? Apakah ada orangnya? Kak Romji, ROMJI. Romji. Kak Romji, halo Kak. Ada nggak ya? Halo, Kak Romji. Wah, ini apa nggak ada ya? Atau udah live duluan mungkin ya, Kak ya? Ya, udah live duluan nih kayaknya. Gak apa-apa. Kalau gitu tetap kita ini aja ya, Kak. Mungkin dari Kak Yudi bisa jawab pertanyaannya. Ini secara umum sih, Kak. Kak, kalau Kak mau nanya nih, kalau di startup gitu prosedur kerjanya kayak gimana ya? Soalnya kan tim UI UX nggak cuma 1-2 orang aja, pembagian job desk-nya itu kira-kira kayak gimana? Nah, ini bagus banget. Ini pertanyaannya umum dan aku bisa jawab spesifik di beberapa startup. Aku bisa juga startup kebanyakan. Ini aku bisa jawab. Dan sebenarnya kalau metode kerjanya biasanya di startup tuh agile. Tapi masih ada yang pakai nama metodenya tuh waterfall. Nah, kebanyakan sekarang itu tuh di semua startup tuh pasti namanya metode kerjanya tuh agile. Terus cara mereka framework kerjanya itu biasanya design thinking tadi. Nah, pembagian kerjanya sendiri itu kalau startup yang masih fundingnya kecil, biasanya kan startup itu kan tergantung fundingnya ya, valuasi startupnya gimana. Biasa kalau fundingnya masih kecil tuh misalnya UI UX itu desainer dan researcher tuh ngerangkap biasanya, ngerangkap. Jadi kecuali misalnya kalau teman-teman pergi ke startup yang udah unicorn atau valuasinya udah di atas 100 juta dolar mungkin, atau mungkin udah di atas 10 juta dolar mungkin, itu tuh mereka tuh udah ada spesialisasinya. Tapi kalau misalnya masih fundingnya di pra-series A atau masih yang di bawah 10 juta dolar, kayaknya mereka belum sanggup deh buat bikin tim UI UX tuh detail. Tapi ada bagusnya, ada jeleknya. Ketika teman-teman di startup di awal-awal itu tuh ngerangkap kerjaannya jadi UI UX designer, tapi dia juga jadi researcher, teman-teman bakal menguasai produk itu paham banget. Dan tapi ada jeleknya juga ketika teman-teman nanti ngelakuin validasi, ngelakuin usability testing, pasti teman-teman nggak terima, belum tentu terima dengan insight yang dikasih sama usernya. Soalnya teman-teman ngerasa yang dikritik itu teman-teman, desain teman-teman, itu sih. Dan kalau menurut aku sih yang bagus itu tuh, yang ideal nih kalau teman-teman yang baru bikin startup dan teman-teman yang udah ada startupnya, bagusnya sih researcher dan desainer tuh dibedain. Dan mungkin bakal ada juga ilustrasi. Soalnya belum tentu orang yang bagus di UI, dia tuh juga bisa bikin ilustrasi. Ilustrasi ini nanti dibutuhin buat branding, buat marketing, buat poster, buat banyak hal lah. Termasuk ilustrasi di dalam user interface-nya di webnya. Nah,
Saran aku itu sih, apa tadi pertanyaan Mbak? Balik lagi pertanyaannya, aku udah terlalu melebar kayaknya. Pertanyaannya itu lebih ke buka kayak Nah, kalau bisa prosedur kerja untuk ya. ya prosedur kerjanya kebanyakan startup sih, yang startup yang baru-baru sih pasti yang kataku tadi, kerjanya rangkap double-double. Dia ngedesain, dia yang kayak one man army, itu kayak ya one man army kayak Superman lah. Itu tuh dia ngedesain, dia yang ngeriset, dia juga nanti yang ngelakuin interview ke stakeholder dan lain-lain, dia sendiri yang ngerjain. Nah, itu biasanya kebanyakan di startup tuh kayak gitu. Kalau mereka ramean pun, pasti semuanya juga ngerangkap. Ada yang jadi ilustrator, nanti ada yang jadi bikin-bikin prototipenya. Kebanyakan ngerangkap sih. Tapi kalau teman-teman datang ke perusahaan yang udah settle, kayak misalnya perusahaan-perusahaan gede kayak udah Ticket.com, Bukalapak, Tokopedia, startup-startup yang udah besar, itu tuh udah lebih spesifik sih dan lebih bagus sih, job desk-nya lebih jelas, apa fokusnya juga lebih jelas, researcher ya researcher aja, desainer ya desainer aja. Tapi kalau startup baru kebanyakan kayak gitu sih. Banyaknya tuh masih ngerangkap kerjaannya. Itu sih kalau pengalaman aku. Oke, Oke. Bayu? Jadi kalau UI UX di Indonesia ini lebih ke siap-siap untuk rangkap jabatan ya Kak ya? Iya, mayoritas banyak kayak gitu, termasuk di BUMN pun masih banyak kayak gitu. Oke. Oke. Untuk yang ini yang terakhir dari Bu Ocha ya. Wah, ini Ya, Ibu Ocha. dari Bu Suryantiningsih Ocha. Wah, mungkin Oke. dari Bu Ocha boleh untuk open mic dan open cam-nya Bu. Soalnya aku lihat beliau masih join nih. Oke. Oke, wah, halo Bu. Iya, halo, selamat malam. Mas Malam Bu. Irian nih, Oh alumni ya, Tell You bukan ya? iya Bu. Oh iya bener ternyata. Ya, Ya, kayaknya pertanyaan saya tadi udah banyak yang dijawab, Mbak. Yang mana yang belum oh ya. kejawab ya? Nah, ini ada satu pertanyaan tadi dari Bu, yang framework ini digunakan sejak awal memulai riset kah? Ya, yang itu Bu. Oh iya, Oke. itu kan tadi Mas Yuri ada ngasih 2 framework ya, yang Ya, design thinking sama Heart. Dua-duanya saya udah pernah nyoba juga. ya, Eh, Nah, yang tadi jadi pertanyaan tuh sebenarnya itu kita pakai framework itu mulai dari awal inisialisasi project atau di fase yang mana gitu. Karena kalau saya pelajari yang design thinking itu kayaknya memang dari awal banget ya. Tapi iya. kalau yang Heart itu sepertinya kalau yang saya pahami seolah-olah produknya tuh harus udah ada dulu gitu, Udah jadi baru dulu. bisa Iya, pakai framework iya, tersebut. Beda dengan yang design thinking. Kalau benar. design thinking kayaknya Iya, produknya yang memang belum ada gitu, sehingga kita kan harus ngebangun iya. empathize dulu sama calon target user dan seterusnya gitu. Mungkin itu. Iya. Oke, nah kalau misalnya untuk itu, untuk framework tadi, kalau misalnya untuk design thinking, itu emang fokusnya tuh untuk di awal, dari awal. Nah, design thinking ini nanti tuh ketika misalnya nih, pengen design thinking nih, kalau misalnya kita ngelakuin design thinking kelamaan nih takutnya. Nah, bisa diakalin nanti Bu, pakai namanya design sprint. Nah, design sprint Oh ini iya. sebenarnya turunan dari si design thinking sih. Nah, nanti itu bisa dipakai itu. Nah, kalau nanti produknya udah jadi, bisa nanti baru pakai yang, framework-nya Heart tadi. Jadi penggunaan Heart Oh. itu tuh ketika aplikasi udah jadi, bagusnya, dan untuk memvalidasi atau nanti tuh untuk ngeukur, metrik-metrik yang udah kita buat. Nah, si design thinking ini untuk buat dari awal sampai validasi akhir. Itu sih. Sip. Oke, Oke. iya. Iya, makasih banyak Pak Yuri jawabannya. Iya, sama-sama Bu. Keren-keren. Oke, Mbak Ayu? Terima kasih Bu Ocha atas pertanyaan kerennya. Oke. Tapi Kak, ini boleh nambah satu pertanyaan lagi ya. Kayaknya ini bisa mewakili Boleh. untuk teman-teman. Oke, boleh banget. Karena kan tadi tentang portofolio gitu kan Kak. Nah, ini tuh ada nanya Kak. Kalau untuk bikin studi kasusnya nih Kak, itu tuh berdasarkan aplikasi yang sudah ada Kak, atau kita harus bikin permasalahan sendiri? Nah, sebenarnya paling bagus studi kasus itu, studi kasus yang teman-teman
teman-teman tuh bisa bikin studi kasus tuh yang digital, yang itu tuh lebih gampang ketika teman-teman ngasih contoh ke orang-orang umum. Misalnya teman-teman lihat aplikasi yang teman-teman gunakan sehari-hari itu kurang optimal atau kurang maksimal gitu. Dari mulai tahapannya misalnya langkah loginnya tuh butuh 10 tahap. Nah, teman-teman pas ngelihat aplikasi misalnya anggap aja aplikasi apa ya, di Sub lah. Di aplikasi di Sub itu tuh misalnya teman-teman lihat oh di Sub Bandung nih aplikasinya kurang bagus. Nah, teman-teman bisa improve itu. Saran aku sih real case sih sarannya biar orang tuh benar-benar bisa lihat improvement-nya. Kalau misalnya teman-teman bikin proyek palsu, berarti kan teman-teman nggak menjalankan design thinking-nya secara benar takutnya. Soalnya teman-teman udah bikin sengaja kasusnya salahnya dan teman-teman bikin kasus benernya. Tapi kalau teman-teman pakai real project atau real web atau real aplikasi atau real product, itu tuh aku saranin lebih pakai itu sih, real product sih. Biar nanti orang tuh bisa relate. Misalnya lampu merah nih, lampu merah. Teman-teman lihat lampu merah umumnya nggak ada timingnya, nggak ada timernya. Nah, nanti itu teman-teman lihat nih, secara ini nih isunya berarti apa? Orang nggak tahu nih dia tuh harus nunggu berapa lama lagi. Jadi orang nih main HP, taunya tinggal 3 detik lagi. Jadi teman-teman tuh bisa pakai yang design thinking tadi. Jadi teman-teman tuh nanti lihat dulu masalahnya apa, empati dulu sama si usernya, habis itu ideation-nya nanti teman-teman mau ngasih apa aja nanti. Setelah itu tuh nanti tuh baru nanti teman-teman bikin prototype, validasi, dan teman-teman saran aku sih tuh bikin dari real project biar nanti orang itu semuanya bisa relate dan nggak harus digital juga yang kayak aku bilang tadi. Teman-teman tuh bisa riset di misal tong sampah nih, tong sampah di saat corona ini yang paling atau di tong sampah paling bagus tuh kayak gimana sih? Umum tong sampah tuh misalnya cuma bulat aja, ada tutupnya, harus ditekan baru itu. Nah, akhirnya kan gara-gara design thinking misalnya nih, oh yang ada yang diinjek nih biar lebih convenience. Misalnya teman-teman bisa kayak gitu. Cari yang real project dan orang bisa relate. Itu paling bagus buat jadi portofolio. Ketika teman-teman benar-benar jalan design thinking-nya dan orang lihat misal talent hunter-nya itu lihat teman-teman benar-benar nge-solve sebuah problem, nah itu tuh bakal jadi poin plus banget buat teman-teman. Itu sih saran aku. Udah. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita mau memulai dunia UI UX ini tuh nggak susah ya Kak, segala sesuatu itu udah tersedia ya. Tinggal bagaimana kita akan mencapai itu semua gitu ya. Iya. Nah, yang Oke, kataku tadi kalau UX ini ya, sebenarnya dari di semua hal, bentar aku tambahin dikit ya. Nah, teman-teman ini aku buat boleh biar Bang. teman-teman nggak ngotak-ngotakin UX. UX itu semuanya. Ketika teman-teman jalan, gas motor teman-teman nggak nyaman, itu bisa teman-teman improve. Itu juga bagian UX. Teman-teman mandi, gayungnya nggak enak, itu juga bagian UX, user experience. Teman-teman di lampu merah, main HP, jadi butuh waktu berapa lama lagi biar bisa teman-teman akumulasiin, atau OTW, balas chat teman-teman ke teman-teman yang lain, itu tuh juga bisa, itu juga termasuk UX. Atau pengalaman teman-teman ngapain lagi. Pacaran itu juga UX. Itu juga UX. Misalnya tadi itu kan teman-teman tuh pacaran nih, itu juga pengalaman teman-teman. Wah, ini nggak bener nih hubungannya dan lain-lain. Ada iterasi juga kan. Itu juga UX. UX itu tuh mencakup segala hal, bukan cuma di produk digital aja. Jadi misalnya teman-teman ngedesain rumah, itu juga UX. Gimana sih desain pintu yang bagus? Gimana sih desain gagang pintu yang nyaman? Itu juga UX. UX tuh semua yang berkaitan dengan pengalaman pengguna. Itu sih semuanya. Jadi bukan tok desain ini aja, sampai desain botol kecap, desain sampo, nah itu tuh juga botol kecap, botol sampo, itu juga termasuk UX juga. Jadi nggak terkotak cuma di produk digital. Aku kebanyakan sering pas ngasih seminar atau workshop atau mentoring, orang tuh masih langsung terkotak gitu. Jadi cuma di produk digital aja. Bikin aplikasi, bikin web, kayak gitu aja. Nah sebenarnya UX tuh nggak sekecil itu. Itu sih. Sampai nanti tuh teman-teman yang kataku tadi, dari label aja tuh termasuk UX juga. Yang tadi itu antara beranda, home, atau halaman awal. Nah, itu juga termasuk UX. UX tuh luas banget. Oke. Silahkan Mbak Ayu. Pengumumannya yang tadi. Wah, keren banget Kak Yuri. Oke. Oke, wah gila materi malam ini benar-benar dikupas tuntas ya Kak, dari awal risetnya terus sampai developmentnya sampai pengalaman kerja di startup itu kayak gimana gitu. Wah gila, materi kita hari ini emang luar biasa banget ya. Oke, nah ini untuk teman-teman yang udah gabung sampai di akhir, nah ini nih informasi yang udah ditunggu-tunggu banget nih gitu. Jadi
kan dari tadi itu udah disebut-sebutin sama Kak Yuri kalau mentoring nih kayaknya paling bener nih metode yang paling asik nih untuk mengimplementasikannya gitu kan ya Kak. Nah, jadi produk Zila ini tuh akan mewujudkan mentoring ini untuk teman-teman semuanya nih. Nah, ini kan pasti kayak yang wah ini yang paling ditunggu banget, apalagi kan untuk beberapa teman-teman yang join di webinar malam itu kan kebanyakan tuh masih pemula lah, masih 0 sampai 2 tahun. Jadi ini benar-benar bisa dijadiin wadah lah buat kalian semua untuk bisa belajar dari awal tentang tools Figma itu sendiri. Oke, aku mungkin bantu sedikit Mbak Ayu ya. Jadi Produkzilla kedepannya bakal ngadain mentoring untuk pengenalan Figma ya. Suara Mbak Ayu Betul soalnya kayak banget, putus-putus Kak. gitu Mbak. Oke. Wah, oke. Oke, bisa dilanjut lagi Mbak. Nah, ini tuh acara akan kita adakan buat bulan depan dan ini benar-benar free ya. Wah, ini yang harus benar-benar digarisbawahi oleh semua orang. Kalau ini free gitu. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap keep in touch buat sama kita, sama Produkzilla. Kalian bisa dapetin nanti semua informasinya itu di Instagram kita @product.zilla. Oke. Jadi jangan lupa ya ditunggu dan di-follow untuk di Instagramnya biar kalian gak ketinggalan informasinya. Oke, dari Kak Yuri mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kak untuk penutup sedikit di malam ini? Dari aku sih kayaknya udah cukup sih, kayaknya udah kelamaan juga aku ngeritain ngomongnya. Mungkin saran aku yang tambahan sedikit aja mungkin nih. Tambahan aku balik lagi yang ke tadi, ketika teman-teman sekarang baru memulai atau udah ada yang lama juga, saran aku sih nih, ketika aku sering banget lihat yang tadi itu kataku sertifikasi yang asal-asalan gitu, bukan asal-asalan. Jadi saran aku teman-teman mending cari dulu ilmunya. Ketika teman-teman benar-benar butuh itu buat pekerjaan atau untuk bikin usaha sendiri, benar-benar butuh kayak pendidikan non formalnya, baru ambil sertifikasi gitu. Jadi jangan buru-buru dulu ambil sertifikasi. Soalnya kebanyakan sertifikasi di Indonesia tuh cuma ikut sertifikasi tanpa tes. Akhirnya pas dinilai sama talent hunter-nya itu teman-teman nggak akan lulus gitu. Itu sih saran aku itu. Jangan sampai buang uang yang jutaan sih, aku banyaknya jutaan sih. Ada yang 2 juta, ada yang 6 juta, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta gitu. Kalau saran aku sih pelajari dulu maksimal. Ketika teman-teman udah benar-benar karirnya udah fix di sana, butuh emang kebutuhan dari HR-nya harus ada sertifikasi, baru ambil sertifikasinya. Jangan buru-buru. Saran aku cuma itu. Oke. Wah, ini penutup yang luar biasa. Jadi, oke, mari kita akhirkan karena kita sudah berada di penghujung acara malam ini. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Yuria yang udah jadi narasumber yang luar biasa malam ini. Terus Terima kasih sudah mengundang. terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang udah bergabung dengan webinar kita malam ini. Pertanyaannya keren-keren, jadi bisa membuka wawasan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf, masih banyak kurangnya dari kita dan webinar kita malam ini akan kita tutup dengan foto bareng nih Kak, jangan sampai lupa ini. Oke, buat teman-teman yuk boleh ditunggu untuk open cam-nya biar kita bisa foto bareng atau teman-teman juga boleh nih bikin snapgram gitu kan ya. Jangan lupa di tag di @product.zilla. Oke. Kita masih tunggu buat teman-temannya yang belum open cam. Yuk. Oke. Wah, udah banyak nih. Oke, akan kita mulai aja ya. Dari teman-teman Produkzilla boleh minta dibantu ya. Untuk ini, untuk fotonya. Oke, aku itu sampai hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di bulan depan, sampai berjumpa di mentoring kita bulan depan. Jangan lupa ini free. Jadi pantengin terus Instagram kita atau kalian kalau mau nanya-nanya juga boleh di Instagram kita. Nanti
coba akan kita buatkan satu platform di mana pertanyaan kalian ini pasti akan kita jawab kayak gitu. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk isi feedback-nya. Jadi karena kan tadi ada banyak informasi di slide yang dibuat sama Kak Yuri, jadi jangan lupa isi feedback-nya dan kita akan kirim email ke kalian tentang materi yang udah kita bahas di hari ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian untuk webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.